Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ada yang aktif kayaknya nih. Waalaikumsalam. Ini coba siapa ya sudah bergabung ini ada Bang Ilyas ya. Oh, enggak, bukan. Ini ada beberapa orang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta narasumber yang sudah berhadir pada kegiatan webinar kita. Ya, berbicara tentang mengukur efektivitas hukuman restitusi korban jarimah pemerkosaan dalam kanun jinayat. Nah, telah hadir bersama kita ini ada 4 narasumber yang memang expert di bidangnya. Ini ada saya mengundang Prof. Dr. Widodo SHMH. Beliau adalah guru besar hukum pidana pada Universitas Wisnuwardana Malang dan juga dosen luar biasa pada Universitas Brawijaya Malang. Kemudian ada Muhammad Reza Palevi, SHIMH, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Janto. Ini sudah confirm tadi malam, masih perjalanan ke Jakarta, mungkin bisa bergabung sekitar 19.30 dengan kita. Kemudian ada Dr. Satria Ferry, SHMH, beliau ini adalah jaksa di Kejaksaan Agung, saat ini bertugas di Kejaksaan Agung, dulu pernah menjadi beberapa kali kasih di Aceh, diputar-putar dulu di Sabang, di Nagan Raya, kemudian sudah ditarik ke Jagung. Nah, ini karena prestasi yang luar biasa ya, dan kita doakan ke depan semoga semakin lancar karirnya. Kemudian ada Ibu Arabiani SH, MH, saya hampir lupa menyebut MH ini. Ya, beliau ini advokat dan juga pegiat advokasi perempuan dan anak yang saya ikuti, memang sangat expert dalam mengadvokasi kanun jinayat ini sesuai dengan keadilan bagi perempuan dan anak, dan ini sudah bersedia bergabung Ibu Rabiani walaupun dalam kondisi tidak sehat ya, lagi sakit di rumah sakit, tapi karena memang dalam hal ini sangat semangat, jadi walaupun sakit tetap semangat. Ya. Jadi terima kasih semuanya pada narasumber yang sudah berkenan hadir, dan yang belum hadir nanti kita tetap menantikan kehadirannya, dan juga ada peserta yang sudah bergabung. Saya juga sampaikan bahwa kegiatan kita hari ini disiarkan secara langsung di halaman Facebook Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, supaya apa yang kita sampaikan hari ini bisa tersampaikan ke seluruh publik, ke seluruh masyarakat Aceh. Jadi bukan hanya di ruang Zoom ini saja yang kita bicarakan, tapi kita ingin semua ini didengarkan. Jadi di berbagai media sosial Yayasan Advokasi Rakyat kita coba siarkan secara langsung. Baik ini juga kita rekam, nanti akan kita siarkan juga di YouTube Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Tujuan kita adalah bagaimana substansi advokasi yang ingin kita sampaikan di dalam kegiatan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat, juga terutama kepada pemegang kebijakan ya, bagaimana rekomendasi yang kita sampaikan dalam pertemuan ini bisa menjadi sebuah patokan bagi pemangku kebijakan di Aceh untuk melakukan semacam revisi ya kanun tersebut untuk menjadi lebih baik. Baik, hadirin sekalian, langsung saja ya, saya ingin mengundang Prof. Widodo untuk menyampaikan materi pertamanya ini. Assalamualaikum, Prof. Mana Prof ini ya? Tunggu. Prof masih mute semua nih. Kameranya masih off, juga mic-nya masih mute nih. Coba kita sapa lagi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya, mohon maaf. Ya, Prof, terima kasih sudah bergabung ya, sudah tadi malam sudah mengirimkan slide-nya kegiatan, juga bisa kita share dengan kawan-kawan hari ini yang telah bergabung di Zoom kita.
ya, nanti saling berbagi kita. Baik, Prof, saya persilakan untuk menyampaikan materinya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak, Mas, Bapak, dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah berbahagia sekali pada siang hari ini. Saya, Pak Widodo, diundang oleh teman-teman dari Yara, terutama dari Mas Safarudin, untuk ngobrol bersama-sama dalam rangka untuk peningkatan apa saja yang memang berkaitan dengan hukum pidana dan juga kesejahteraan bagi korban kejahatan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian, pada Mas Safarudin yang hari ini berkenan untuk mengundang saya untuk saling berbagi. Ya. Baik, saya ingin mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dari obat restitusi ini. Ya. Saya kebetulan melakukan satu penelitian, ya, penelitian library research ya. Jadi saya menggunakan data dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi ini. Ternyata saya menemukan beberapa hal yang menurut saya itu perlu untuk dibenahi. Bagaimana cara untuk membenahi? Ya, kita harus dialog bersama-sama dulu untuk mengetahui akar permasalahannya itu seperti apa, sehingga nanti satu saat kita bisa nyambung lagi untuk berkomunikasi lagi berkaitan dengan materi-materi tentang ukubat restitusi ini. Baik, perkenankan saya untuk sharing materi ini ya. Baik, ini adalah beberapa hal poin-poin saya yang ingin saya sampaikan tentang optimalisasi pelaksanaan ukubat restitusi ya bagi korban jaringan pemerkosaan. Caranya bagaimana? Melalui perubahan konun jinayat dan konun hukum acara jinayat. Baik, ini satu hal yang perlu untuk saya sampaikan bahwa intinya menurut saya ukubat restitusi itu adalah hukuman tambahan ya. Jadi restitusi itu bisa dua pengertiannya, bisa menjadi hukuman tambahan dalam kategori ta'zir utama dan juga ta'zir tambahan. Berupa apa? Berupa sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah. Ya. Kemudian keluarganya atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau untuk apa? Untuk mengganti ya penderitaan, kehilangan harta tertentu atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Kemudian jarimah pemerkosaan ini konon itu bahwa intinya menurut saya jarimah pemerkosaan itu adalah satu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dalam konon yang diancamkan dengan ukubat hudud dan atau takzir. Ya, wujudnya apa? Perbuatan hubungan yang berkaitan dengan farod dan juga dubur orang lain sebagai korban dan zakar pelaku atau benda lain yang pelaku atau terhadap farod atau zakar korban dengan menurut pelaku atau terhadap menurut korban zakar pelaku dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi adalah atau ancaman kekerasan terhadap korban. Sehingga kalau kita merujuk dalam ketentuan ini, pemerkosaan itu pasti dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, ya. Oleh laki-laki kepada perempuan. Kalau kita lihat di strukturnya, struktur bangunan dari hukum pidana di dalam KUHP. Ada banyak ya, ada banyak dasar hukum yang bisa kita gunakan untuk restitusi ini. Tapi intinya saya akan tahun 2000 hukum jinayat, bukan di hukum acara jinayat.
diskusi ya, itu kalau dilakukan tidak ada pemberatan ya. Jadi dalam bentuk pokok, kalau dalam orang dengan hukuman ta'zir diancam dengan hukuman ta'zir paling sedikit 125 kali, kemudian paling banyak 175, kemudian atau denda. Jadi ini boleh dipilih ya, bisa cambuk, kemudian juga bisa denda. Dewasa ya, sama-sama dewasa yang tidak terikat hubungan mahram. Kemudian jika itu dilakukan terikat dengan hubungan mahram, itu diperberat ya. Itu diperberat. Jadi kalau 48 ini adalah 49 ini berkaitan dengan orang yang memiliki hubungan mahram, kemudian kalau pasal 50 ini dengan anak. Maka timbul satu pertanyaan, bagaimana dengan anak yang itu mahram gitu kan ya? Ya tinggal pilihannya penegak hukum apakah terapkan itu kan berkaitan unsur tindak pidana mana yang paling memungkinkan untuk dibuktikan di depan mahkamah syariah. Gitu. Kemudian yang mengatur tentang restitusi ini ya, dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang diklaim banyak 750 gram emas. Forum itu sudah sering kali saya sampaikan. Ancaman pidana denda ya. Di hukum pidana itu mestinya itu standarnya bukan rupiah. Kalau saya lebih suka menggunakan standar itu emas murni. Pertimbangannya sederhana saja. Ketika kita itu menggunakan standar rupiah, 1 juta rupiah hari ini akan berbeda nilainya dengan 1 juta rupiah pada 10 tahun yang akan datang. Tapi kita bisa bayangkan kalau sudah dikatakan 10 gram emas murni tahun ini, dengan 10 tahun yang akan datang, itu nilainya tetap sama. Makanya saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ancaman pidana itu enaknya memang menggunakan emas, atau kalau tidak menggunakan emas, maka pidana denda itu enak diancam berdasarkan upah minimum regional. Sehingga antara Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagainya bisa beda. Jadi berapa kali upah minimum regional yang diancamkan itu, bukan rupiahnya. Kalau sekarang ini kan orang suka menggunakan menggunakan rupiah, itu kelihatannya banyak ya, 15 miliar rupiah. Padahal ketika rupiah itu dikonversi ke dalam dolar, apalagi ke dalam euro, itu nilainya nggak begitu banyak. Baik. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai pelaksanaan. Jadi pelaksanaan pasal 48 ini tadi pemerkosaan dalam bentuk pokok, 49 itu adalah pemerkosaan yang antara pelaku dan korban itu ada hubungan mahram, kemudian pemerkosaan terhadap anak diatur di dalam pasal riset ya. Jadi saya melakukan penelitian ini berdasarkan satu putusan pengadilan yang saya peroleh dari Mahkamah Agung ya, dari webnya Mahkamah Agung. Saya meneliti antara tahun 2016 ya. Jadi kali pertama diberlakukan ya, karena pemberlakuannya itu adalah tahun 2015 akhir ya, kemudian baru digunakan tahun 2016 sampai dengan Maret tahun 2021. Baik itu yang diputus oleh Mahkamah Syariah Kabupaten Kota maupun yang diuji ya di Mahkamah Syariah Aceh ya, yang dibanding maksud saya. Ternyata hanya ada 5 mahkamah syariah dari 24 syariah di Provinsi Aceh yang belum pernah memutus jarimah. Artinya ternyata mayoritas itu sudah digunakan oleh mahkamah syariah. Nah, jadi kalau dihitung-hitung itu kan berarti kan berapa ini, sekitar sekitar 80% itu sudah menggunakan pasal 49 dan 50 konun perusahaan. Kemudian Mahkamah Syariah Kota Sumawe itu memutus paling banyak ya, antara tahun 2016 dengan 2021 ini, karena memutus 7 perkara. Kemudian
satu mahkamah syariah itu memutus 5 perkara, yaitu taknon, ya. Kemudian ada 4 mahkamah syariah kabupaten kota yang memutus 4. Kemudian juga ada 6 mahkamah syariah yang memutus hanya 2 kasus. Kemudian ada 9 kabupaten kota memutus 1 kasus, ya. Jadi kemudian ada 5 mahkamah syariah yang belum pernah memutus. Ya, belum pernah memutus, jadi belum ketemu saya putusannya itu, yaitu Biren, Blangpidi, Karangbaru, Ngeuredu, dan Cinabang. Ya. Jadi saya ini membuat satu kolom, karena kebetulan saya ini, insya Allah, penelitian ini akan dimuat dalam jurnal internasional, sehingga saya harus hati-hati betul di dalam membuat satu perhitungan-perhitungan itu. Dan saya meneliti sudah cukup lama, sudah berbulan-bulan ini, ya. Kebetulan ketemu dengan Mas Safarudin, kemudian saya ngobrol-ngobrol, kemudian Mas Safarudin, ya sudah, nanti Mbak Widodo kita komunikasi, ngobrol dengan teman-teman, gitu, ya. Oke lah, saya setuju. Jadi ternyata dari sekian banyak, dari 50 perkara ini, ya, dari 50 perkara, itu hanya ada 2 putusan mahkamah syariah yang menjatuhkan ukubat restitusi. Dari 50, itu hanya 2 saja putusannya. Artinya 48 itu tidak menjatuhkan ukubat restitusi. Padahal ukubat restitusi itu merupakan satu hak yang diberikan oleh negara, ya, kepada korban jarimah pemerkosaan. Jadi hanya ada 2 saja. Ya, yaitu keduanya itu diputus pada tahun 2019, dan yang memutus itu adalah Mahkamah Syariah Kota Lok Sumawi. Nah, ini dia. Kemudian dari 50 ini, ya, perlu saya sampaikan. Jadi putusan Mahkamah Kota Lok Sumawi ini adalah nomor 6, ya, garis miring JN, kemudian 2019 MSLSN, gitu kan, ya. Terpidananya usianya 26 tahun. Dia tamat SMA, dia posisinya sebagai guru. Ada restitusi terhadap korban, tapi hanya 15 gram emas murni. Padahal ancamannya tadi 750. Ya. Diberikan kepada korban. Kemudian terdakwa ternyata nggak terima dengan putusan itu, kemudian banding. Tetapi kemudian Mahkamah Syariah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syariah Kota Lok Sumawi. Artinya ini sudah mempunyai satu kekuatan hukum tetap. Kemudian juga yang kedua, ada ukubat restitusi, yaitu terhadap 6 korban anak, masing-masing diberi 30 gram emas murni. Ya. Jadi saya bacanya 30 gram emas murni, kemudian putusan itu di Lok Sumawi juga, nomornya 5. Ya. Nomornya 5, terpidananya usia 40 tahun, berstatus sebagai ustadz atau mubalik. Ya, ustadz atau mubalik. Jadi ini putusannya ini ada, kalau penjenengan misalnya, ya, Mbak dan Mas, Bapak dan Ibu ingin ngecek, ya coba Anda cek ditulis ini, ya, putusan nomor ini nanti sudah keluar di webnya Mahkamah Agung. Padahal anehnya apa? Ketika itu dihitung, maka orang itu, ke-6 orang itu menderita kerugian imaterial sejumlah 1.723.650.000 rupiah. Ya, segini banyaknya ini. Ini adalah hitung-hitungan yang dilakukan oleh LPSK. Ya, bukan hitung-hitungan yang dilakukan oleh korban, yang dilakukan oleh LPSK. Atau setara dengan 2.323 gram emas. Ya, karena apa? Karena anaknya mengalami satu tekanan psikologis dan mental. Tapi dari 2.332 ini yang diajukan, ternyata hanya dapat 30. Ini berapa persennya? Ya 1% lebih berapa gitu, ya 1, berapa persen itu, nggak ada 10%. Kalau 10% itu berarti kan 230 kan, ya 230. Kalau 10% berarti kan 23. Jadi ini 1% lebih sedikit saja, 1,3, ya mungkin 1,3 lah. Nah, jadi kesimpulan sementara yang saya lihat bahwa pengajuan restitusi itu sangat sedikit, ya pada tuntutan jaksa itu sangat sedikit, ya. Padahal sepanjang yang saya teliti, semua restitusi pasti akan dikabulkan hakim. Artinya kalau jaksa itu memohon, maka dikabulkan. Persoalan dikabulkannya itu apa 1%, apa 2%, itu persoalan lainnya. Ya, jadi meskipun emas yang diberikan itu sangat sedikit dibandingkan dengan yang dimohonkan. Kemudian jumlah korban jarimah pemerkosaan yang menerima restitusi itu hanya 7 orang dalam 2 putusan, ya. Yang satu itu 6, kemudian yang satu 1. Dibandingkan dengan jumlah jarimah pemerkosaan yang terjadi, ada 50 putusan, korbannya sekitar 56.
pelakunya lebih dari 50 orang. Karena ada putusan yang dalam satu putusan itu memutus lebih dari 1 orang. Ya. Kemudian jumlah emas hasil dari restitusi ini sangat sedikit dibandingkan dengan ancaman tadi kan, 750 gram emas murni dijatuhkan 15, jauh sekali kan ya, jauh sekali. Nah, kemudian jumlah emas hasil restitusi sangat sedikit dibandingkan dengan permohonan LPSK. Loh, kenapa kok tadi itu kok sampai 2.000 dan lain sebagainya? Ya iyalah, karena 6 orang kok yang dihitung. 6 orang, 6 kali 750 itu malah hampir 5 kilo itu kan ya, mestinya. Nah, kemudian saya ini yang gitu ya, saya kasihan gitu ya, saya baca putusannya itu mulai dari awal sampai akhir itu. Ternyata ada satu kasus korban yang disabel ganda, ini kurang S ini ya. Disabel ganda. Jadi dia itu tunagrahita ya. Tunagrahita itu berarti ada gangguan mental ya. Kemudian juga dia itu akalnya nggak sehat, kemudian fisiknya juga nggak bagus, ngomongnya juga nggak bagus. Lah, kemudian dia itu hamil setelah diperkosa dan pelakunya memiliki harta yang cukup. Itu nggak dijatuhi restitusi. Kenapa nggak dijatuhi restitusi? Nah, nanti kita bahas di belakangnya. Saya ini kan berpikir, terus siapa yang nanti yang akan asuh anak itu? Melahirkannya punya biayanya, punya siapa? Padahal dia dalam kondisi seperti itu, mempunyai keterbelakangan mental. Ini dia yang jadi PR bagi semua. Makanya saya bilang bahwa diskusi kita kali ini itu barangkali nanti bisa menjadi momentum yang cukup bagus untuk saling mengingatkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi korban. Karena kalau perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, sudah banyak sekali di Indonesia. Tapi ketika sudah jatuh pada melindungi korban, itu sedikit. Padahal orientasi hukum pidana modern itu adalah orientasi yang mengimbangkan antara kebutuhan pelaku dengan kebutuhan korban. Orientasinya itu begitu. Jadi kalau pelaku saja, waduh kasihan korbannya itu ya. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan ini ya. Mengapa tidak banyak dijatuhkan mengenai ukubat restitusi ini? Maka jawaban yang pertama, sependek yang saya baca, ukubat restitusi tidak diberikan karena jaksa tidak mengajukan permohonan. Kan yang mengajukan hanya 2. Kemudian dikabulkan 2. Yang lainnya tidak mengajukan. Muncul pertanyaan lagi, mengapa jaksa tidak mengajukan? Mungkin karena korban tidak mengajukan. Kan itu kan ya. Jadi akarnya itu adalah pada korban. Lah mengapa kok korban tidak mengajukan? Mungkin peraturannya tersebar di beberapa aturan perundang-undangan ya, ada sekitar 6 atau 10 peraturan perundang-undangan, dan mohon maaf untuk mereka korban yang tidak dapat memahami hukum secara lebih baik, bisa jadi itu dipikir, tambah ribet ini ya, ini tambah repot, tambah memalukan keluarga, tambah ini, kemudian tambah itu, akhirnya dia tidak mengajukan. Jadi mungkin juga karena korban malu, takut, atau tidak paham tentang hak-haknya, atau tidak ada orang yang mau diberi kuasa. Atau kalau diberi kuasa, itu juga belum tentu itu merupakan orang yang terpercaya. Makanya kemudian di sini celahnya. Kan di Indonesia ini pengajuan permohonan restitusi itu mutlak. Harus korban atau orang tua atau kuasa yang ajukan. Nah, tapi sekali lagi, ketika misalnya konun ini akan mengubah menjadi tidak mutlak, ya misalnya jaksa ini bisa mengajukan tanpa permintaan dari korban, yaitu benturan dengan undang-undang, karena undang-undang itu bunyinya bahwa itu merupakan satu yang harus diajukan oleh korban, orang tua korban, atau kuasa. Ketika ada satu benturan norma antara di konun dengan yang ada di undang-undang, tentu ini secara teoritik ada masalah, gitu kan ya. Nah, jadi sekali lagi, jika permohonan ukubat restitusi diajukan, mungkin akan diberikan oleh hakim melalui putusan berbarengan dengan putusan perkara jarimah itu. Ya, sorry, ini keliru lagi ngetik ini. Pemerkosaan jadi pekerjaan, gitu kan ya. Dan terbukti ada 2 putusan Mahkamah Syariah ketika jaksa mengajukan, maka hakim mengabulkan. Meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan permohonan yang diajukan. Saya ingin tunjukkan beberapa aturan yang menurut saya dapat menghambat pelaksanaan ukubat restitusi bagi korban pemerkosaan. Yang pertama,
Ini adalah ini. Ya, pasal 51 dalam di dalam Qonun Jinayat itu ya. Pasal 51. Dalam hal ada permintaan, nah inilah yang saya katakan ini mutlak. Artinya ketika tidak diminta, ya tidak dimohonkan oleh jaksa. Setiap orang yang dikenakan ukubat sebagaimana dimaksud pasal 4849 dapat dikenakan ukubat restitusi paling banyak 750 gram emas murni. Norma ini menurut saya ini agak nggak pas gitu ya. Loh kenapa? Kalau permintaan korban saya nggak mengomentari itu karena undang-undangnya menentukan itu. Yang di sini ini loh, ya. Ini kan ukubat paling banyak. Lah mengapa kok paling banyak, kok nggak ada ketentuan minim khusus, misalnya paling sedikit? Kalau saya yang merancang satu peraturan, saya lebih suka ya, misalnya paling sedikit itu misalnya 50 gram emas murni, paling banyak 750 misalnya. Loh, kenapa Pak? Kok sekarang ini ada tren menggunakan minimum? Ya karena untuk mengecilkan atau untuk mempersempit atau untuk menghilangkan kalau bisa disparitas pemidanaan. Karena sekarang ini seringkali terjadi satu disparitas ya. Jadi disparitas itu adalah satu perbedaan penjatuhan pidana pada kasus yang sama atau patut ditersamakan tanpa pertimbangan yang rasional. Kemudian yang kedua, hakim dapat menetapkan besaran ukubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Pertanyaan saya, mengapa kondisi korban kok nggak diperhatikan? Kan aneh kan? Mestinya konon ini bunyinya adalah perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan korban dan penderitaan, kemampuan keuangan terhukum dan penderitaan korban. Mestinya kan gitu yang diperhitungkan. Ini keorientasinya tampaknya lebih pada pelaku dibandingkan dengan korban. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita diskusikan bersama-sama. Kemudian aneh lagi, dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud 1 dilakukan karena terpaksa, suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ukubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku. Bagaimana jika korbannya anak? Bagaimana jika korban misalnya korbannya tidak mampu untuk membayar? Dan satu hal ini, ya, Mas, Mbak, dan teman-teman sekalian, teman diskusi, saya juga heran kenapa yang diatur di sini itu yang ukubat restitusi paling banyak 750 itu hanya pemerkosaan dalam bentuk jarimah pemerkosaan dalam bentuk pokok dan jarimah pemerkosaan di dalam hubungan mahram. Yang anak mana? Nggak ada. Kan mestinya 48, 49, dan 50 kan gitu kan ya. Sehingga anak itu sebenarnya tidak diatur restitusinya, ukubat restitusinya di dalam Qonun Jinayat. Nggak diatur. Ya, lah terus aturannya mana? Berarti kita ngambil yang dari luar Qonun Jinayat. Nah, kemudian juga ini saya mengambil ketentuan yang berdasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 ya. Ini pemberian kompensasi ini merupakan satu revisi dari yang tahun 2008 kan ya. Di dalam pasal 20 ya, 21 ya, ayat 3 huruf C gitu kan ya. Di situ ada tulisannya begini. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi harus ada pengesahannya. Kemudian bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan atau pengobatan yang disahkan oleh di instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan. Komentar saya begini, ketentuan syarat ini mempersempit atau bahkan menutup celah bagi korban jarimah pemerkosaan yang hamil untuk mengajukan restitusi melalui LPSK. Karena apa? Instansi mana yang berwenang untuk mengesahkan? Karena akibat dari satu kehamilan kemudian melahirkan. Karena kan bayinya belum lahir. Padahal jika lahir maka yang menanggung beban itu kan pasti korban atau keluarga. Ya, makanya saya membuat ilustrasi. Kalau hanya melahirkan bisalah ditanggung oleh BPJS Kesehatan misalnya. Tetapi untuk merawat anak sampai dewasa, siapa yang tanggung? Ini kan masalah. Padahal dia itu jelas hamil karena pemerkosaan, apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, double disable. Kasihan juga ya.
Nah, kemudian saya berpikir, bagaimana jika diajukan setelah kelahiran anak? Nah, mungkin ya bisa diajukan biaya persalinannya saja. Nah, terus biaya yang lain bagaimana? Kemudian apa? Ada daluarsa pengajuan restitusi pada pas putusan. Nah, ini yang juga harus diatur. Karena di sini bunyinya ini kan yang telah dikeluarkan. Kalau telah dikeluarkan itu berarti kan untuk nukar. Lah padahal anaknya itu kan masih dalam kandungan, apanya yang ditukar? Paling yang ditukar berkaitan dengan periksa ya, untuk periksa ke bidan atau periksa ke dokter atas kandungannya, bukan berkaitan dengan kelahiran anak dan perawatannya. Nah, kemudian juga ada peraturan pemerintah yang berkaitan dengan itu ya. Ini kan ketentuannya dan begini. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ya ganti kerugian atau kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Kemudian penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Ini yang B ini yang jadi masalah. Yang dimaksud dengan berkaitan langsung itu yang bagaimana? Apakah kehamilan dianggap merupakan akibat penderitaan langsung dari jaringan pemerkosaan? Loh, karena terjadi satu pemerkosaan itu kemudian bertemunya antara sel telur dengan sperma, maka memunculkan satu kemungkinan untuk hamil. Pertanyaannya, ketika dia hamil, apakah itu juga termasuk dalam kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung? Untuk mengatakan langsung, enggak langsung, inilah yang perlu tafsir. Nah, ini dia. Nah, kemudian saya menunjukkan ini ya, akibat pemerkosaan itu yang korbannya hamil, itu ada korban usianya dewasa, tetapi dia tidak cakap melakukan perbuatan bohong. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Sabang tahun 2020, korban itu hamil selama 33 sampai 34 minggu. Padahal korban menyandang disabilitas, ya itu yang tidak saya sebutkan tadi ya. Tunarungu, tunawicara, dan mengalami keterbelakangan mental. Tetapi tidak mendapatkan obat restitusi. Pelakunya usianya 42 tahun, dia tamat SMP, kemudian wira swasta, cukup kaya. Buktinya di dalam putusan, dia punya rumah, punya fasilitas HP, punya televisi, punya video player, dan punya toko. Artinya kalau memberi restitusi kan bisa dia. Tapi mengapa kok nggak mengapa nggak ada keputusan? Di dalam putusan itu nggak ada amar. Ya karena memang tidak diminta. Mengapa tidak diminta? Ya karena bisa jadi banyak faktor, mungkin ketidaktahuan atau dan lain sebagainya. Kemudian ada juga satu korban lagi penyandang disabilitas dewasa, dia tunarungu dan tunawicara. Ya, saya juga baca itu kasusnya ya. Tetapi tidak hamil, yang memperkosa 3 orang, nggak dapat itu. Nah, kemudian yang kedua, ada anak korban kelas 1 SMP ya, statusnya sebagai adik ipar, dia itu hamil. Ya, kemudian diputus oleh MS Mahkamah Syariah Kota Subul Salam tahun 2020. Pelakunya usianya 32, petani tamat SD. Pelaku ini ternyata pernah memperkosa pacarnya, tetapi tidak dilaporkan kepada yang berwajib karena bersedia menikahi korban. Jadi statusnya itu Mbak Yunya, ya kakaknya itu dulu pernah diperkosa, tapi karena itu ada tanggung jawabnya, kemudian tidak jadi diajukan. Nah, ketika sudah menikah dengan dia, adiknya diperkosa lagi. Jadi dia itu sebenarnya sudah 2 kali melakukan satu pemerkosaan. Ya. Baik. Kemudian juga ada anak korban, statusnya sebagai anak tiri pelaku. Usia kehamilan 27 minggu ya. Ada hubungan mahram. Kemudian diputus oleh Mahkamah Syariah Supon tahun 2020. Kemudian ada anak korban ya. Jadi penyebutannya memang anak korban ya, bukan korban anak karena memang dalam UU SPA itu nyebutnya gitu. Jadi ada anak saksi, anak korban, kemudian juga ada anak yang berkonflik dengan hukum. Statusnya anak tiri tinggal serumah dengan pelaku. Diperkosa sejak usia 6 tahun sampai 13 tahun. 7 tahun diperkosa tok itu ya. Kemudian dia hamil, diputus oleh Mahkamah Syariah Simpang 3 Rodelong tahun 2020. Pelaku usianya 55, dia dewasa, tidak ada obat restitusi. Kemudian ada juga korban dewasa hamil ini ya, usia 23, belum bersuami.
Lah pelakunya itu 61. Petani pekebun diputus oleh Mahkamah Syariah Sukamakmur tahun 2019. Karena ini berkaitan dengan perdukunan apa gitu loh ya. Kemudian juga ada korban dewasa bersuami. Pelakunya usia 42 tahun, buruh tani, tamat SD ya pelakunya, diputus tahun 2016 oleh Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Karena nggak punya anak, kemudian dibawa ke orang pinter, lah orangnya pinter ternyata melakukan itu, kan jadi pemerkosaan. Masalah kan ini ya. Ini yang jadi dia itu kepingin kepingin hamil, ya malah nggak karuan gitu ya. Oke, itu contohnya. Nah, kemudian kita ngomong tentang solusi. Nah, kemudian, tapi saya itu ingin menegaskan ya, repotnya itu kan begini. Mudah-mudahan nanti Pak Jaksa memberikan satu pencerahan kepada saya juga ya. Jadi repotnya itu di Indonesia itu apa-apa diatur dengan peraturan tertulis. Jadi misalnya kan harus ada permintaan dari korban atau keluarga atau kuasa kan ya. Misalnya enggak, kemudian jaksa itu berbaik hati untuk mengajukan meskipun tidak diminta. Karena kasihan melihat kondisi seperti itu bisa jadi malah salah. Jaksanya itu malah salah. Nanti jangan-jangan ya, kalau tanpa ada permohonan dari korban ya, hakim yang menyetujui dengan putusan itu, jangan-jangan jaksa malah dituduh korupsi oleh pihak lain. Loh kenapa? Karena memperkaya orang lain yang merugikan negara. Kan jadi panjang kali lebar ini ya. Panjang kali lebar. Ketika misalnya itu dia memintakan memintakan kompensasi misalnya. Kalau restitusi kan harus dibayar oleh pelaku kan ya, dibayar oleh pelaku, tapi memintakan kompensasi. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan juga, apakah kalau ubat restitusi sudah diajukan korban atau keluarga atau kuasa, kemudian jaksa berani tidak mengajukan ke pengadilan? Jawabannya nggak berani. Kenapa kok nggak berani? Ada pasal 38 Undang-Undang perubahan tentang perlindungan saksi dan korban. Setiap orang yang menghalang-halangi saksi dan atau korban secara melawan hukum sehingga saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ya. Kan itu masalahnya. Nah, kemudian solusinya ini ya. Solusinya terus bagaimana? Kalau saya, Konon Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat itu diubah. Caranya bagaimana? Di situ kan ada bab 12 tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi judulnya nanti diganti. Ganti kerugian, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Jadi nanti disitulah akan diatur mengenai kewajiban penegak hukum di Aceh semuanya ya, mulai dari polisi syariah itu kan ya, wilayatul hisbah, kemudian juga sampai pada jaksa itu harus secara detail dan layak memberitahukan tentang hak ubat restitusi kepada korban atau keluarga atau kuasa. Tujuannya apa? Agar korban mengetahui hak-haknya. Nah, persoalan dia mau minta nggak minta persoalan lain, yang penting sudah diberitahu. Nah, kan begitu. Lah buktinya apa? Harus ada berita acara kalau sudah ada pemberitahuan. Jadi ini perlu ini ya. Kemudian dalam hal restitusi tidak dibayar terpidana, maka harus ada upaya paksa berupa pelelangan harta yang dimiliki pelaku oleh jaksa untuk dibayar ubat restitusi. Karena selama ini Undang-Undang Indonesia itu yang punya cara untuk memaksa berkaitan dengan restitusi itu hanya Undang-Undang TPPO. TPPO itu persis seperti yang saya tulis di sini. Jadi jaksa itu dapat untuk melakukan upaya paksa untuk dilelang atas nama negara untuk dibayar ukubat. Kemudian solusinya, jika ukubat restitusi itu karena dia miskin, ya pelakunya itu miskin, atau sama sekali tidak mau membayar, atau yang memiliki harta tapi harta yang sudah dilelang itu tidak cukup, maka pembayaran seluruh atau sisanya restitusi itu ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD. Kan gitu. Apa bisa, Pak? Nah, ini contohnya ya. Dalam pasal 100 itu ya, 100 Undang-Undang Acara itu kan ya. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 yaitu rehabilitasi dengan ganti kerugian karena salah tangkap ya.
dibebankan oleh APBD. Ya, jadi dibebankan pada APBD. Lah, saya ini kan berpikir, lah kalau misalnya terjadi salah tangkap, padahal penderitaannya yang salah tangkap itu kan tidak sehebat dari penderitaan yang hamil itu kan, yang jadi korban kan. Dia menderita, betul. Tapi ini lebih menderita lagi. Dan satu hal, kalau dia saja itu misalnya ya, karena kesalahan dari siapa ya, dalam tanda kutip kesalahan dari yang menangkap ya, itu saja bisa ditanggung oleh APBD. Demi siapa? Kan demi untuk yang salah tangkap. Apalagi kalau untuk korban yang sangat menderita. Sehingga menurut saya wajar sekali apabila nanti belakangan dibebankan kepada APBD. Loh, bandingannya di mana? Gini, Mas, Mbak ya. Di Jawa Timur itu ada perda yang perda berkaitan perda Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ya. Kemudian ada juga dana bantuan hukum. Loh, kepada siapa itu? Kepada pelaku tindak pidana yang miskin. Loh, pelaku tindak pidana jadi bantu apalagi korban. Kan lebih bagus. Silahkan aja tindak pidana itu, pelaku tindak pidana dibantu, tapi tolong korban juga dibantu. Pelaku tindak pidana itu kemungkinan salah, korban kemungkinan benar. Nah, kan gitu logikanya kalau saya menggunakan itu. Jadi solusinya begitu. Kemudian juga pasal yang berkaitan dengan konon jinayat ini ya, pasal 51 yaitu tadi. Jadi harus ada minimalnya ya. Sebaiknya diberi ancaman besarnya, hukuman restitusi, ketentuan minimum khusus ya. Monggo lah silakan berapa. Tapi untuk jaga jangan sampai dijatuhkan 1 gram kan gitu kan ya. Kalau hukuman restitusi itu 750 gram, itu ketika hakim menjatuhkan 1 gram itu nggak salah. Loh kenapa? Loh itu kan maksimal. Minimalnya kan nggak ada. Lah, makanya dikunci minimalnya. Dengan harapan nanti hakim itu dapat menjatuhkan antara minimal dengan maksimal. Kan begitu. Nah, kemudian juga ini perlu juga ditambahkan pasal 50 seperti yang saya sampaikan tadi, biar anak itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan hukuman restitusi di di dalam konon. Loh kan sama saja, enggak sama, karena nanti kan jika enggak dibayar akan ditanggung oleh APBD-nya Aceh, kan gitu kan ya, harus masuk ini. Nah, kemudian ya ini kan hakim dalam menentukan besaran hukuman restitusi sebagai maksud perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan. Nah, ini ditambahkan juga perhatikan kondisi fisik maupun psikis dari korban. Nah, jadi dengan demikian maka perlu untuk melakukan satu proses ya. Jadi dalam hal jarimah dilakukan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan ini nggak ada masalah. Yang ingin saya sampaikan tadi itu, kalau dia itu misalnya nggak kebayar, ya yang harus membayar itu yang nanggung adalah APBD gitu ya. Jadi ini sekedar aja lah, sekedar hasil temuan dari penelitian saya, dan memang andai kata kita ingin betul-betul untuk membenahi secara bersama-sama mengenai konon jinayat ya, khususnya jarimah pemerkosaan dan juga konon acara jinayat, memang perlu diperlukan masih kajian-kajian yang mendalam dan juga diskusi-diskusi yang lebih panjang lagi. Jadi dari cerita yang saya sampaikan ini, saya nggak mengatakan bahwa undang-undangnya atau aturannya itu nggak benar. Saya nggak mengatakan itu, karena topiknya dari Mas Safarudin itu kan mengevaluasi. Ketika mengevaluasi, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi inilah gambaran, ini loh potretnya. Tapi sekaligus saya juga menunjukkan cara yang sepanjang yang sudah saya ketahui. Ya, itu nggih, Mas, Mbak, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi lagi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Safar. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Penjelasan yang sangat luar biasa ya, sangat komprehensif dari persoalan sampai solusinya ya. Cuma saya agak senyum-senyum tadi ketika ini Prof sampaikan korban itu harus ditanggung dengan APBD nantinya. Ini kan
kita khawatir ini kalau saya berpikir ya, ini jangan-jangan orang suka mengorbankan diri nanti. Ini jadi apa banyak hal yang saya tangkap tadi. Memang nanti kita akan dengarkan lagi dari narasumber kita yang lain. Ini kita dengarkan dulu dari Dr. Satria Ferry. Ini beliau jaksa. Nah ini kan ada beberapa hal yang berkaitan dengan tugas-tugas jaksa ya, terutama dalam hal menuntut seperti yang disinggung oleh Prof tadi. Kenapa jaksa tidak menuntut ya? Kenapa? Apa kondisi-kondisinya? Mungkin ini kan lebih bersentuhan langsung ya dengan korban, dengan pelakunya jaksa. Mungkin kita bisa dengarkan ini dari Dr. Satria Ferry untuk menyampaikan ini bagaimana ini ya, efektivitas hukuman restitusi ini dalam korban jarimah perkosaan dan pembunuhan jenayah. Kepada Dr. Satria Ferry, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber Prof. Widodo, Prof. Terima kasih atas bergabung dengan acara ini. Pada ketua sebagai salah satu narasumber, kemudian yang mempersiapkan acara, sehingga pan besar memang acara pada hari ini bisa ini mungkin apa jaringan ya? Jaringan agak tersendat yang baik. Ya. Kita jaringan ya. Ya, memang Wi-Fi saya sedang bermasalah. Ini saya pakai hotspot. Semoga bisa teratasi. Ya. Ya, ini sudah bagus. Jadi izin sudah ya. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk mencari mendiskusikan tentang efektivitas jarimah ukubat restitusi dalam perkara jarimah jenayah yang diatur dalam kanun. Jadi mungkin saya akan berada pada sudut pandang praktisi, Prof. Jadi, namun saya melihat dari paparan Prof tadi, sedikit banyak dari sisi sistematikanya saya melihat sudah cukup komprehensif, Prof. Saya sepakat apa yang Prof katakan tentang kondisi-kondisi yang sedang terjadi di Aceh. Namun ada beberapa hal mungkin barangkali dari kondisi yang Prof sampaikan itu perlu jawaban ya. Jelas di sana Prof bertanya, kenapa jaksa begini, kenapa penegak begini. Jadi akan coba saya isi. Ada beberapa hal yang belum bisa saya isi sepenuhnya. Mungkin kita bisa tambah forum nih. Saya minta bantu Pak Safar nih. Karena kita sangat eksis di bidang ini, Prof. Khususnya di Aceh. Ini yang membedakan Aceh dengan daerah lain. Jadi jangan sampai kita mau berbeda, mau istimewa, tapi orang bertanya, istimewanya apa? Apa yang sudah diperbuat? Atau malah jadi stigma yang tidak baik. Itu contoh Aceh mau beda. Tapi coba lihat hasilnya. Mereka ribut sendiri, aturannya tidak jelas, tidak bisa dilaksanakan. Jadi sia-sia apa yang kita mintakan istimewa. Jadi mungkin saya sambil share screen ya, kebetulan bahan yang saya persiapkan sedikit memulai dari sejarah, Prof. Oh ya, mohon maaf, saya perkenalkan diri dulu, Prof. Ya, perkenalkan diri supaya ada pepatah mengatakan tak
tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, biar lebih akrab. Jadi mungkin rekan-rekan yang saya yakini dari seluruh Indonesia mengikuti acara ini dengan antusias. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Satria Ferry SHMH, pangkat Jaksa Muda, NRP 4038342, NIP 183 dan seterusnya. Jadi pengalaman bertugas saya mayoritas semua di Aceh, Prof. Dan kawan-kawan sekalian, itu sejak 2002 saya sudah bertugas di Kejaksaan Tinggi Aceh. Jadi efektifnya memang melaksanakan tugas di 2003 itu sebagai staf subbag keuangan. Kemudian sempat diperbantukan di BRR pada saat itu setelah bencana gempa dan tsunami. Kemudian karena dikaryakan di luar, tapi kita tetap jadi pegawai kejaksaan. Dan kita tahu sampai saat ini kita banyak yang dikaryakan di luar, di OJK, di KPK, di BNN, ya di mana-mana, termasuk di pemerintah daerah. Banyak kabak hukum, kemudian kepala inspektorat, itu dari kejaksaan. Kemudian 2009 saya menjabat Kaur Anggaran, Perjalanan Dinas Perbendaharaan. Jaksa profesional pertama saya itu di Sigli tahun 2012. Kemudian kembali ke Kejaksaan Tinggi Aceh 2016. Selanjutnya dipercaya menjadi Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sabang tahun 2018-2019, Kasih Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nagaraya 2019-2020. Kemudian saat ini sudah bertugas di Kejaksaan Agung sebagai Satgasus P3 TPK, khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang alhamdulillah beberapa saat ini kita mendengar ada dua perkara besar yang fenomenal, perkara asuransi Asabri dan Jiwasraya. Nah, kita banyak ditarik ke Kejaksaan Agung untuk bergabung di Satgasus. Itu untuk memperkuat penanganan perkara tersebut. Alhamdulillah kita dipercaya juga ikut terlibat di dalamnya. Kemudian pendidikan dari SD sampai S3 saya di Aceh. Itu sekilas perkenalan. Kemudian mengenai pelaksanaan perjalanan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, kita tahu bahwa sebenarnya dari zaman dahulu, sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan itu Aceh sudah menjalankan syariat Islam. Sejak zaman kerajaan Aceh sudah menjalankan syariat Islam. Itu ada pepatah, itu Bang Safar selalu sering mengutip ini, adat bak putumurhum, hukum bak syahwala, kanun bak putrofang, resam bak laksamana. Jadi ini adogium yang kalau di Fakultas Hukum Aceh ini jadi dibuat pamflet besar, karena inilah sandaran awal filosofi adanya pendidikan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Inilah yang terus diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Dan dulu di awal era kemerdekaan, persiapan kemerdekaan Indonesia, itu saat agresi militer pertama dan kedua, itu sejak kemerdekaan itu sebenarnya ini terus diperjuangkan. Dalam periode tahun 1950 awal Orde Baru itu juga ada tuntutan dari rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Ya. Kemudian era tahun 74 di pemerintah Aceh juga sempat dikeluarkan pemerintahan daerah, termasuk Aceh menuntut melaksanakan syariat Islam. Jadi pergolakan-pergolakan yang terjadi sejak zaman DITI itu sebenarnya ini ruhnya, ya. Dari dulu sejak awal kemerdekaan ini saya pangkas sejarahnya, saya tidak lagi bercerita masa zaman kerajaan karena satu sisi ini kita harus legalitik, apalagi kami dari kejaksaan, jadi harus memandang apa yang tercatat di dalam ketentuan negara. Jadi sepanjang sejarah perjuangan pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu sudah sangat banyak menumpahkan darah, ya,
Jadi pertumbuhan darah zaman DITI itu hanya meminta mendirikan Darul Islam, mendirikan negara Islam. Namun karena cara mungkin barangkali yang saat itu tidak bisa diterima oleh pemerintah Indonesia, tidak boleh ada negara dalam negara, dan akhirnya terjadilah pertikaian. Tapi kalau saat itu bisa ada yang menengahi, ada yang menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Aceh sebenarnya hanya menjalankan syariat Islam. Dan kita pernah baca juga tercatat di sejarah, pasal 1 Pancasila sempat sila satunya sempat berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kebebasan menjalankan syariat Islam dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan ini memang tidak bisa mengakomodir agama-agama lain, akhirnya bisa dirubah. Tapi sebenarnya inilah titisan awalnya. Ada DITI, kemudian ada juga Gerakan Aceh Merdeka yang berjuang saat itu sudah multidimensi, tidak hanya menginginkan kemandirian dalam menjalankan fungsi menjalankan ibadah keagamaan, juga keseimbangan antara pembagian ekonomi daerah dengan pusat. Kemudian tsunami terjadi, akhirnya Aceh bisa memiliki Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dan di sini sudah tegas menjelaskan sudah dapat menjalankan syariat Islam yang pastinya semuanya itu harus diundangkan dalam ketentuan yang legal, ya, ketentuan Indonesia di legalistis menjadi peraturan-peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang tata urutan perundang-undangan Indonesia. Karena kalau tidak dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka penerapan syariat Islam tidak dapat dijalankan di Indonesia. Itu sekilas pengantar. Jadi sedikit saya ingin menyajikan data perkara-perkara jinayah periode Januari 2017 sampai April 2021. Tadi Prof sempat menyajikan data juga, ada beberapa beberapa mahkamah syariah yang belum memutus jinayah. Nanti akan saya coba compare Prof dengan data yang kita miliki. Insya Allah kalau sejauh pemantauan saya, Prof, saat saya bertugas menjadi Kasipidum, di rapat-rapat itu sebenarnya sudah semua menjalankan menerapkan perkara kanun jinayah. Jadi ini ada beberapa data yang mungkin nanti kita saling share, Prof, saling share, tidak masalah, yang untuk melengkapi penelitian agar semuanya bisa komprehensif, dan nanti jika ada yang keliru kita akan tindak lanjut kita perbaiki di depan. Tapi intinya memang saya ingin mengatakan bahwa concern para jaksa khususnya bidang pidana umum yang berada di Aceh ini sangat kental, ya. Apalagi ini hal yang membedakan penanganan perkara yang ada di Indonesia dengan Aceh dengan di Indonesia lainnya. Jadi dalam perjalanan penanganan perkara sejak Mahkamah Syariah didirikan di Aceh, jadi mungkin nanti sambil berdiskusi jika ada pertanyaan tentang itu, saya menginventarisir banyak problematika dalam pelaksanaan penuntutan jinayah. Jadi problematika ini kita semacam melakukan penelitian juga nih, Prof. Kita minta kejari-kejari untuk mengirim problematika dalam penuntutan perkara jinayah. Jadi kenapa kita menggunakan istilah penuntutan? Ya karena pengendalian perkara itu azas dominus litis itu disandang jaksa. Jadi kita menganggap di penuntutan ini kita bisa peroleh problematika yang komprehensif.
Jadi untuk problematika yang di saat pra penuntutan itu belum seragam pemahaman antara penegak hukum untuk menerapkan kanun jinayah. Ini karena kita konteksnya pelecehan seksual ya, perkosaan termasuk pelecehan seksual dan perkosaan juga terhadap anak. Jadi ada masalah, Prof, di dalam penerapan ini dalam menyandingkan kanun Aceh tentang perlindungan anak 23 tahun 2002 dengan kanun Aceh Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 2002 dengan kanun Aceh 35 2014, di mana di sana di dalam kanun Aceh sudah menyatakan bahwa sebenarnya apabila ini terjadi di Aceh ya tetap dilaksanakan dengan secara kanun ya, menggunakan kanun. Tapi ada sisi lain yang membuat banyak penegak hukum di Aceh masih berbeda pendapat. Jadi ini disajikan oleh Kejari Lusmawe, Banda Aceh, Aceh Jaya, Biren, Nagan Raya, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Jadi ada sebagian perkara itu tidak menggunakan kanun jinayah, tapi menggunakan undang-undang pemerintahan Aceh, dan di saat dilimpah pengadilan juga menerima. Ya, pengadilan tidak bisa menolak dengan alasan ya sebenarnya memang pengadilan tidak boleh menolak satu perkara apabila diajukan, apalagi perkara itu juga diatur dalam kanun jinayah. Namun ada hal menarik, ada pernah kejadian di Kejaksaan Negeri Biren kalau saya tidak salah waktu itu, di eksepsi, kemudian pengadilan Biren saat di eksepsi menerima eksepsinya, kemudian perkara itu dilimpah ke Mahkamah Syariah. Ya, jadi ini masih menjadi problematika. Namun ada beberapa perkara yang terus maju dilimpah. Jadi ada anggapan bahwa kekhususan dalam Undang-Undang Peradilan Anak ini mestinya tidak bisa dikanunkan. Misalnya syarat hakimnya harus hakim yang pernah menjadi hakim anak. Kalau istilah hakim anak, dia ada sertifikasi hakim anak. Jaksanya juga ada sertifikasi yang jaksa anak. Tapi dalam menjalankan syariat Islam, penanganan kanun jinayat ini, kejaksaan juga menerapkan ketentuan itu, sekalipun di dalam kanun jinayat belum diatur mengenai syarat hakim anak dan jaksa anak, tapi kita tetap menjalankan, ya, tetap menjalankan karena tujuan filosofinya adalah penegakan hukum yang sempurna, tetap memperhatikan syarat-syarat itu, bahwa yang menangani perkara tersebut adalah jaksa yang kompeten sebagai jaksa anak. Ya, kemudian acaranya juga berbeda, hukum acara juga berbeda. Dan ada juga yang menganggap bahwa nanti khawatirnya pelakunya hanya akan dicambuk. Ya, padahal di kanun tentang anak juga selain cambuk juga ada ancaman penjara. Jadi ini karena hanya masalah persepsi ya. Jadi rekomendasinya perlu keputusan bersama agar Forkopimda plus KPN, KMS, kabupaten kota untuk bagaimana ini menanggapi kalau perkara-perkara yang diatur dalam ketentuan KUHP dan pidana lain juga diatur dalam kanun Aceh, maka dijalankan dengan kanun Aceh. Ya. Kemudian perkara lain tentang koneksitas, nah ini saya pikir karena tidak konteksnya kita tidak berbicara ini, saya skip saja. Kemudian perbarengan jarimah, percobaan melakukan jarimah, nah ini juga ada beberapa hal yang belum diatur. Kemudian pengakuan melakukan jarimah, nah ini kekhususan di dalam kanun Aceh yang saya pikir tidak ada di hukum acara lain. Ya, dalam alat bukti yang ada dalam hukum acara lain seperti di KUHP dan hukum acara lain beberapa undang-undang tersebar itu tidak ada pengakuan, ya. Jadi ada hal yang menarik dalam kanun ini yang mungkin nanti ke depan menjadi kajian rekan-rekan mahasiswa ya dan kawan-kawan akademisi, Prof, karena ada alat bukti pengakuan, ya. Nanti saya juga akan coba sedikit menggambarkan apa hal-hal baru yang sama sekali belum diterapkan, Prof. Jadi mungkin dengan saya tawarkan di
floor ini nanti mungkin ada gambaran juga bagaimana hukum acara baru ini bisa diterapkan lah, jangan sekedar ada ya. Jadi saya juga sepakat tadi ada beberapa yang Prof sampaikan itu semestinya komprehensif lah di undang-undangnya dibuat ya, walaupun Prof bertanya tapi bertanyanya dengan bahasa halus ya, dengan bahasa halus, tapi bagi kami praktisi itu sangat sedih Prof dengarnya. Sedihnya dua kali Prof. Yang pertama sedih Prof mengatakan itu, yang kedua sedih ya nggak bisa apa-apa. Kami ya kalau memang tertulisnya demikian, apa yang harus kami jalankan? Kalau kami jalankan di luar itu, ya itu lebih salah lagi, ya lebih salah lagi. Jadi dari hukum pidana kan tidak bisa ditafsir-tafsir ya, beda dengan hukum lain. Jadi jangan sampai yang sudah ada aja sudah multi tafsir. Nah, bagaimana yang kita tafsir sendiri? Jadi nanti akan berbeda-beda penanganannya. Yang sudah diatur saja penanganannya beda-beda. Bagaimana kalau tidak diatur ataupun kita boleh menafsir? Jadi ini akan sangat berbahaya ya. Jadi tiba-tiba nanti satu daerah itu prakteknya lain, ya daerah lain juga lain. Jadi insya Allah Prof sebagai gambaran penanganan perkara tindak pidana jinayah yang ada di Aceh ini semua dikendalikan oleh Aspidum. Ya, insya Allah yang saya pahami itu sama. Ya, jadi kita ada grup Kasipidum se-Aceh, Aspidum penanganannya polanya sama. Jadi ini untuk menghindari itu disparitas, ya jangan sampai satu daerah itu cara penanganannya itu berbeda. Kemudian masalah pengakuan jarimah ini juga diusul oleh beberapa kejari seperti di kolom yang saya tunjukkan ini semua paling kanan itu adalah kejari-kejari yang menyampaikan usulan. Kemudian restitusi anak tadi, restitusi korban anak juga sudah disinggung oleh Prof. Ini juga menjadi problematika pasal 51 yang tidak memasukkan pasal, yang hanya memasukkan pasal 48, pasal 49. Tadi jelas Prof sudah menerangkan ya. Ini bukan saya sengaja mengulang, memang sudah inilah problematika Prof ya. Karena ini memang diajukan oleh kejari Aceh Jaya, tapi juga di floor itu ternyata semua kejari menyampaikan itu. Ya, semua kejari, semua Kasipidum kejarinya menyampaikan itu. Ini menjadi permasalahan dari pengaturan yang terbatas, karena sebenarnya inilah yang menghambat ya. Ini khusus anak ya, khusus anak yang menghambat untuk tidak dapat dilakukan restitusi. Kemudian problematika lain ini mengenai sarana prasarana, masa penahanan, termasuk pembiayaan, dana, kemudian eksekusi. Nah ini di tahap eksekusi ini, sebagaimana Prof sampaikan tadi, memang sudah ada yang diputus restitusi ubat, tapi tidak bisa dijalankan. Yang pertama memang selain dari permasalahan yang Prof sampaikan, ada ketentuannya tersebar di beberapa peraturan, kemudian cakupan yang limitatif membuat ruang sempit ya bagi tata cara untuk pelaksanaan eksekusinya. Ya, kalau cambuknya sudah bisa dilaksanakan, tapi terhadap terhadap restitusi ukubat restitusi itu belum bisa dilaksanakan karena ya korbannya tidak mempunyai biaya ya, tidak mempunyai cukup uang, dan tadi Prof menyarankan ya kenapa tidak dilakukan dilelang hartanya. Jadi nanti akan saya jelaskan di depan Prof runut, karena ini ini menjadi concern dari
materi hari ini. Jadi terhadap restitusi itu permasalahan utamanya memang terhadap tindak pidana tidak mampu, ya, terpidana yang tidak mampu, ya. Tapi sebenarnya harus mencantumkan upaya paksa di sana, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita harta milik terpidana untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada korban. Jadi ini yang terus kita bahas, Prof. Ketentuan ini ada di hukum acara, ya, ada di pasal nanti di depan akan saya jelaskan, masuk di pasal 19, pasal 22, ini PP 43/2017 tentang pelaksanaan restitusi anak, sebagaimana Prof sampaikan, memang sudah mengatur kewajiban bagi pelaku, ya, selama 30 hari. Tapi ketentuan ini juga tidak cukup, ya, non eksekutorial. Jadi pengaturan restitusi sendiri ini menjadi masalah, Prof. Jadi di pasal 51 dalam hal ada korban. Nah, tadi disampaikan yang diatur pasal 48 dan pasal 49 saja yang diatur di dalam pasal 51 ini, itu hakim dapat menerapkan hukuman restitusi sebagaimana ayat 1 ini sebagai hukuman tambahan. Tapi ini pertimbangannya adalah hanya terkait dengan kemampuan keuangan terhukum, ya, persis seperti yang Prof katakan, ketika terhukumnya melampirkan surat keterangan miskin dan segala macam, itu apakah akan ada hukum acara lain untuk mengisi ini, ya, karena harusnya tersedia, ya, verifikasi data kekayaan yang sejak awal, jadi lebih komprehensif seperti kami melakukan pembuktian tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jadi kalau ada hal-hal yang menitik beratkan untuk pembayaran kepada pelaku seperti uang pengganti yang diatur dalam undang-undang pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu kami sudah mengejar terlebih dahulu data-data asetnya, ya, sudah aset tracing gitu, sudah kita sajikan. Jadi ketika terpidana menyatakan tidak mampu, silakan saja dia mengatakan, tapi ternyata kita bisa membuktikan dia sebenarnya mampu, ya. Apakah hukum acara ini bisa dipakai di sini atau bukan dipakai di sini, ya, sebagai pembanding nanti jika ada penyempurnaan kanun hukum acara yang sudah ada di peraturan perundang-undangan yang lain bisa dicontoh, ya, untuk bisa diakomodir dan diatur dalam kanun ini, karena bisa saling bantah ini, ya, bisa saling bantah. Dia sudah menyampaikan surat keterangan miskin, tapi sebenarnya dia memiliki harta. Kemudian mengenai terpaksa tadi Prof juga sudah menjelaskan, saya pikir sama penjelasan. Kemudian yang menjadi persoalan juga ini restitusi ini, penjelasan pasal 51 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 ini menyampaikan dalam Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, ganti rugi untuk korban disebut dengan nama kompensasi, bukan restitusi. Ya, ini sangat tidak baik pengaturan seperti ini. Ya, terus terang ini kalangan jaksa sangat marah dan menyayangkan penjelasan pasal ini, dan ini kenyataannya. Ya, Kanun Aceh nomor 7 2013 itu lebih dulu lahir. Ya. Lebih dulu lahir hukum acara, baru ada hukum materialnya. Kanun nomor 6 tahun 2014. Ya, ini saya tanya kemana-mana ini, semua profesor nangis Prof. Nangis Prof. Tapi saya mohon Prof Widodo jangan ikut nangis saya. Mohon gambaran untuk memperbaiki. Ya, ini sudah nangis semua Prof. Dari 2013 keluar ini kita bertanya, memang sebelumnya itu sudah ada Kanun 13, 14, 15 tentang khamar, maisir, dan khalwat. Ya, Kanun 13, 14, dan 15 tahun 2006 kalau saya tidak salah, tentang khamar, maisir, khalwat, yang di sana belum seluruhnya sempurna mengatur hukum acara. Ya, di sana
ada beberapa kekurangan, termasuk diantaranya mengenai kewenangan penahanan, ya, kemudian obat cambuk dan lain-lain itu belum sempurna. Akhirnya tahun 2013 itu sudah ada, dan akhirnya Kanun nomor 6 tahun 2014 ini disempurnakan. Nah, sayangnya kenapa waktu disempurnakan istilahnya tidak konsisten, ya. Penggunaan istilah tidak konsisten. Memang kita dari sisi itu kita bisa memaklumi. Lebih dulu lahir kanun acara, kalau kanun nomor 6 2014 ini terhadap kanun nomor 7 2013 memang lebih dulu 2013, yang kanun 6 2014 ini memperbaharui sebenarnya kanun 13, 14, 15 tentang maisir kamar dan khalwat yang sudah ada. Tapi karena pengaturan istilah yang berbeda, ini sangat berbahaya, ya. Ini kawan-kawan LSM, kawan-kawan pengacara, ini kalau lihat istilah yang dicantumkan berbeda, wah ini masuk materi, mau peradilan, eksepsi, masuk semua ini. Dan benar, tidak sama, tidak boleh kita meminta A kemudian diberikan B, ya, dalam hukum acara itu tidak boleh. Yang walaupun dalam penjelasan undang-undang sudah menyebutkan itu, ya. Tapi ada permasalahan lagi di depan di pelaksanaannya. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi hukum acara kompensasi ini, saya sebut hukum acara kompensasi aja lah. Jadi kompensasi ini pengertiannya diatur dalam pasal 1 Kanun 40, angka 40 Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013. Ukbat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarima, ya. Kemudian pelaksanaannya diatur di pasal 249, ya. Pelaksanaannya diatur, pelaksanaan ukbat kompensasi dilakukan oleh jaksa dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk membayar atau menyerahkan kompensasi, ya. Kemudian penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan di hadapan jaksa dengan membuat berita acara. Pelaksanaan ukbat kompensasi dianggap selesai setelah terhukum, korban atau kuasanya, wali waris jaksa menandatangani berita acara. Intinya kalau dia sudah ada berita acara maka selesai dia menjalankan kompensasi. Ya, sudah ada berita acara dan sudah membayar, ya. Tata cara penyerahan ini kemudian diatur dalam peraturan gubernur. Nah, ini juga khusus tentang pelaksanaan kompensasi yang disampaikan diatur dalam gubernur, tapi di Pergub nomor 8 tahun 2018 ini masih belum cukup, ya, masih belum sempurna. Di antaranya di pasal 32 mengatur hampir sama, dia mengcopy paste bunyi pasal 249, ya, bunyi 49. Jadi tidak solutif. Tadi salah satu solusi yang Prof sampaikan diantaranya dibebankan ke APBD, ya, APBD atau nama lain, ya, atau nama lain di daerah. Saya pikir ini cukup baik, Prof. Walaupun tadi dari kalangan kawan-kawan Yara itu cenderung jangan-jangan nanti ini jadi sarang jadi modus baru ini, modus baru. Yuk perkosa nanti kita klaim dibayar emas oleh negara, ya, akan dibayar emas oleh negara. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syakuala, Fakultas Hukum Universitas Syakuala, Bu Umi Kalsum, ya. Beliau kebetulan mengambil judul persis dengan tema yang kita bahas hari ini, ya. Beliau juga mengkomparasi dengan pelaksanaan kompensasi atau istilah yang ada di sana, ya, kompensasi atau restitusi korban perkosaan di Malaysia, ya, di Malaysia dan Saudi, ya. Di Malaysia dari penelitian Bu Umi Kalsum ini itu ditanggung negara, ya, dibayar ditanggung negara, bukan ditanggung negara dalam artian
seperti Bang Jafar sampaikan tadi ya. Jadi ketika seorang itu tidak mampu, ya, kemudian tidak mampunya itu juga dibuktikan dengan persidangan, ya, dibuktikan dengan persidangan, kemudian biayanya diklaim kalau di kita itu di Baitul Mal, ya, di Baitul Malnya Malaysia. Nah, di Aceh juga sudah ada Baitul Mal, nanti di depan akan saya jelaskan pasal-pasal yang mungkin bisa ditempuh untuk menjalankan ini. Dan benar di Lux Mawai sudah ada putusan mengenai ini, dan nanti mungkin bila diperlukan kita akan bedah bersama. Saya sudah pegang putusan Mahkamah Agungnya, dan akhirnya Prof tadi Prof dari putusan banding MS banding ini di putusan Mahkamah Agung kasasinya juga menghukumnya seperti itu. Tidak ada tambahan bahwa harus dilelang. Semestinya hartanya dilelang oleh jaksa. Semestinya seperti pasal 18 Undang-Undang Tipikor, kalimat itu diatur dalam hukum material, ya. Jadi saat hakim menjatuhkan pidana itu sekaligus include di belakangnya. Kalau ini diatur di hukum acara, ya. Jadi apa yang dijalankan kalau materialnya tidak diatur, ya. Jika ada dalam amar putusan juga mencantumkan itu, maka akan dilaksanakan. Terus hakim akan membalas lagi. Kenapa hakim kenapa jaksa seperti menyalahkan hakim? Nah, jaksa juga tidak bisa menuntut seperti itu karena di hukum materialnya juga tidak ada, adanya di hukum acara, ya. Dan untuk kasus yang ada di Lux Mawai itu tuntutan jaksa, ya, jaksa menuntut restitusi, kemudian hakim memutus restitusi. Nah, alasan kenapa tidak bisa tidak mencantumkan, jaksa sejak awal tidak mencantumkan apabila subsidiarnya. Subsidiar apabila seperti diatur dalam pasal 18-nya, 18 diklaim ke Baitul Mal ataupun harta bendanya akan disita. Harta benda disita oleh jaksa untuk dilakukan pelelangan dan menutupi kerugian yang dialami pelaku, ya. Itu belum diatur di buku materialnya. Ya, nanti mungkin ada penjelasan dari Prof juga. Bisa tidak ini di hukum acara ada, kita tuntut di hukum material. Hukum material tidak ada, kita tuntut yang ada di hukum formil, ya. Saya yakin nanti undang-undangnya akan akan rancu, ya. Itu biasanya dalam tuntutan kan kita sebut hukum material semua, melanggar undang-undang berapa dan KUHP pasal berapa, itu perbuatan material, gitu. Kemudian karena ini tidak ada, kita tambahkan ketentuan hukum formil, ya, bisa tidak dijalankan seperti itu. Kemudian kendala lain seperti untuk menjawab pertanyaan Prof juga tadi, kenapa semacam tidak disosialisasikan atau tidak? Kalau tidak diminta, memang masyarakat ini cenderung tidak tahu, ya. Tapi Prof tadi juga menyampaikan bahwa aturan yang mengharuskan ada permohonan itu menjadi limitatif. Sebenarnya kita di Kejaksaan itu ada peraturan Prof yang nanti akan saya jelaskan di depan, itu sudah disosialisasikan, namun banyak kalangan yang tidak bersedia menggunakan itu. Nanti alasannya akan saya coba jelaskan lagi di depan. Jadi intinya Prof, ini pelaksanaan ini terkendala karena ada kerancuan antara penggunaan istilah yang ada di dalam hukum acara dan limitatifnya hukum material yang membuat hukum acara itu sekalipun ada, ya materialnya tidak ada, ya bagaimana dijalankan. Kemudian dalam Pergub itu, dalam Pergub nomor 8 tahun 2018, ini
bertambah. Nah, kalau istilah apa ya saya mau pakai? Lucu lagi, Prof. Ini perlu kajian akademis. Kalau memang di sana itu dimaksudkan dengan kompensasi, restitusi yang ada di dalam Kanun nomor 6 2014 dan kompensasi di Kanun 7 2013, itu di Pergub itu dibuat dua istilah, Prof. Satu kompensasi, satu restitusi. Nah, dibuat lagi pengertian resmi negara. Ya, pengertian resmi kompensasi itu di pasal 1 angka 34, ubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah korban, sejumlah uang kepada korban kejahatan pihak lain yang dirugikan. Ya, apa bedanya dengan restitusi? Adalah sejumlah uang atau harta yang wajib. Ini katanya wajib, ya, wajib dibayar oleh pelaku jarimah, keluarga atau pihak pihak ketiga. Jadi tidak hanya pada korban, ya, restitusi ini lebih luas. Ya, diatur juga kepada pihak ketiga atau keluarganya. Nah, jadi kalau ada korban diperkosa satu, keluarganya menderita karena tidak bisa mencari nafkah, ataupun ini saya bingung membaca ini, terlalu luas ini, ya, pihak ketiga karena penderitaan. Jadi kalau ada pembantu, saya contohkan, ya, pembantu rumah tangga di situ tidak bisa bekerja lagi, dia pihak ketiga dia yang sudah terikat hubungan majikan dengan ini, apa bisa dituntut juga nanti. Jadi ini sangat makin luas, ya, penggantian biaya tindakan tersebut berdasarkan perintah hakim, ya. Jadi lagi-lagi ini membuat kalangan jaksa ini sulit menerapkan, ya. Jadi di sana penjelasan pasal 51 sudah dijelaskan di dalam Kanun 7 2013 itu menggunakan istilah kompensasi, tapi di sini dalam tata cara pelaksanaannya itu ditulis dua-dua. Ya, jadi ini menjadi concern kita semua. Kemudian mari kita lihat Kanun Baitul Mal, ya. Tadi sempat Prof sampaikan salah satu solusinya memang bagaimana jika dibebankan ke APBD, ya. APBD. Sebenarnya kita sudah punya Baitul Mal, Prof. Baitul Mal terakhir dengan Kanun 10 2018 ini sudah pembaharuan ketiga, di mana pasal 25 huruf O itu Baitul Mal kecamatan, kabupaten. BMK ini Baitul Mal kabupaten, ya. Baitul Mal kabupaten itu juga menyimpan emas, okubat denda, dan atau membayar uang emas atau kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syariah, ya. Jadi denda itu di semua, dan ini berjalan. Untuk ini bisa diajukan, ya, karena atau kompensasi sesuai dengan putusan Mahkamah Syariah. Jadi tentang harta okubat, ya. Jadi harta okubat ini sudah langsung disebut pengertiannya, yaitu untuk membayar uang kompensasi berdasarkan putusan Mahkamah Syariah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ya. Itu sebenarnya bisa digunakan sebagai dasar, ya. Kemudian di pasal itu pasal 143, ya. Kemudian pasal 144 ketentuan lebih lanjut mengenai harta okubat ini, pasal sebagaimana diatur dalam pasal 141, pasal 142 dan 143 diatur dalam Pergub. Nah, kita menunggu lagi Pergub ini kapan. Ini tugas Pak Safar nanti ini, dorong Pergub yang diminta dalam pasal 144 Kanun Baitul Mal, kemudian Pergub tadi yang diminta dalam paparan slide saya sebelumnya, ini harus ada, ya. Ini harus kita dorong pemerintah Aceh untuk segera membuat
membuat pergub ini supaya lebih aplikatif, ya. Jadi kalau pertanyaan dari tema efektif, tidak, ya tidak efektif karena yang pertama kurang sosialisasi, yang kedua kekurangan hukum acara, yang ketiga kekurangan hukum acara yang mestinya ada beberapa peraturan gubernur yang disiapkan, kemudian ada sinkronisasi dari beberapa hukum acara agar lebih aplikatif. Ya, kemudian kembali ke problematika. Di problematika ada masalah lain, ya, termasuk jalat. Ya, dalam Pergub Aceh itu sudah menyarankan jalat wanita itu untuk eksekusi terpidana wanita, jalat laki-laki untuk eksekusi jalat terpidana laki-laki. Ya, dulu pernah terjadi kekacauan, ya, saat ada eksekusi wanita tapi dieksekusi oleh algojo pria, ya, walaupun bajunya tidak kelihatan tapi Bang Safar bisa lihat waktu itu cara jalannya, kata Bang Safar, cara jalannya itu laki-laki tuh, kami yakin. Akhirnya dilapor, ya, dilapor dan dicopot kasih pidum sama jarinya, ya, gara-gara jalannya laki-laki mengeksekusi jalat perempuan. Walaupun bisa dijelaskan bahwa di Mahkamah Syariah belum ada jalat yang perempuan, jawaban yang normatif, tapi sudah dicopot. Saya juga ingin menambahkan, ya, sedikit untuk menjadi gambaran apa yang menjadi kekhususan dalam penyelesaian perkara jinayah. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang tidak ada di hukum acara lain. Itu kekhususan penyelesaian perkara jinayah tanpa proses penyidikan, ya. Tanpa proses penyidikan itu penyelesaiannya bisa dijalankan, ya. Kita tahu ada beberapa jarimah dalam kanun jinayah, ada kamar, maisil, karwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, perkosaan, kazaf, liwat, dan musakahah. Nah, tapi ada yang menarik yaitu pengakuan, ya, sebagaimana di awal saya menyatakan bahwa ada alat bukti yang diatur berbeda, ya, dalam kanun ini, yaitu ada pengakuan melakukan ikhtilat. Ya, ini hukum acaranya tidak melalui proses penyidikan. Ini diatur di pasal 28. Nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa menulis ini khusus ini. Ini hukum acara yang berbeda, ya. Kemudian menuduh orang melakukan ikhtilat. Jadi menuduh melakukan ikhtilat ini tidak melalui proses penyidikan. Ini langsung jadi langsung datang pengaduan kepada penyidik, ini langsung penyidik melimpah berkas, ya. Tapi karena ini konteksnya di luar di luar tema, saya skip saja. Saya hanya menyebutkan saja apa-apa yang berbeda, seperti tambahannya lagi, misal ini mengenai tentang pengakuan melakukan zina, ya. Kemudian mengaku diperkosa, ya. Kemudian mengenai sumpah terhadap mengaku diperkosa. Kemudian kazaf, ini bagaimana yang mengaku diperkosa, kazaf. Kemudian menuduh kazaf, mekanismenya seperti apa. Ini hal-hal yang berbeda yang ada di dalam kanun jinayah. Kemudian sejak tahun 2021 Kejaksaan sudah mempunyai pedoman nomor 1 tahun 2021, di mana pedoman ini sudah memberi akses keadilan perempuan dan anak, ya. Biasanya pelaku perkosaan itu perempuan dan anak, ya. Namun ada hal yang ganjil terjadi, itu yang terjadi di Lusmawe itu
itu korban perkosaan itu anak laki-laki, ya. Mungkin di kesempatan lain akan kita bahas. Nah, jadi kenapa saya sajikan data ini? Saya ingin menyampaikan bahwa sebelum terbit undang pedoman ini sebenarnya mekanisme tentang manfaat dari pedoman ini sebenarnya penuntut umum di setiap proses beracara itu selalu menyampaikan hak-hak kepada pelaku, kepada korban. Ya, jadi korban itu sudah diberitahu haknya, bahwa ini di dalam Kanun Aceh itu sudah ada kompensasi, ya sudah ada kompensasi. Tapi sebagian mereka itu tidak mempergunakan. Ya. Hal yang paling sering dialami oleh korban kompensasi yang tidak mempergunakan adalah mereka cenderung menyampaikan bahwa untuk apa kami uang pemerkosa, ya mereka keluarga besarnya akan malu kalau menggunakan uang pemerkosa. Jadi itu yang paling sering kita alami, ya. Sebenarnya jaksa sudah memberitahu. Tadi ada pertanyaan dari Prof. Apakah jaksa tidak menyampaikan ataupun bagaimana kalau tanpa permintaan itu diajukan? Itu sering kita lakukan. Tanpa permintaan kita menawarkan, ya bahkan kita bantu untuk membuat form permohonan. Ya, form permohonan dibantu kita buatkan di kantor. Dia hanya tentangan, tapi cenderung korban ini tidak bersedia karena yang pertama aibnya bertambah, yang kedua nanti akan disampaikan itu tidak ada marwah, ya menggunakan uang dari pelaku. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Demikian paparan singkat saya. Mungkin ini saya siapkan untuk proses untuk menjawab tema yang disampaikan pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Satria Ferry yang sudah menyampaikan materinya, sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan dari Prof. Widodo, ya, tentang bagaimana sejauh mana penanganan restitusi ini yang diupayakan oleh jaksa. Jadi jaksa bukan nggak mau, jadi kadang-kadang sudah membantu semaksimal mungkin, tapi ya korban nggak mau. Nanti ya seperti disampaikan tadi, untuk apa uang pemerkosa? Nanti di Aceh ini kan apalagi sangat kental dengan syariat Islam, kemudian banyak hal yang faktor, ya. Mungkin itu Prof, mungkin agak sedikit berbeda mungkin di Aceh dengan di daerah yang lain, ya. Ya. Jadi baik, itu sudah sampaikan. Nanti materi-materinya bagi kawan-kawan yang ingin slide-nya nanti bisa menghubungi panitia, ya. Ini tadi saya sudah berkomunikasi dengan salah satu narasumber kita, Wakil Ketua Mahkamah Syariah di Janto. Sepertinya belum terhubung, ya. Jadi karena belum terhubung, kita masih ada narasumber yang lain ini di Ibu Arabiani. Jadi beliau ini sebenarnya lagi kurang sehat ini, tapi sudah menyampaikan kepada saya tadi siap di sesi terakhir saja, walaupun dalam kondisi masih diinfus di tangan, ya, di rumah sakit. Jadi coba kita sapa dulu Ibu Arabiani. Assalamualaikum Ibu Arabiani. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, ya, sudah mau bergabung dengan kita dalam kondisi masih kurang sehat, tapi karena semangat perlindungan perempuan dan anak ini kayaknya penyakit itu terkalahkan oleh semangat ini, ya. Jadi Bu, jadi kalau di sini kan panggilnya Kak Iya, ya, saya lebih familiar aja, Kak Iya aja, ya. Jadi kan sudah kita dengarkan tadi, ya, paparan dari Prof. Kemudian sebenarnya ada satu dari Wakil ke Mahkamah Syariah, ya, terkait dengan sebenarnya saya ingin mendengar juga, dan mungkin banyak rekan-rekan termasuk Prof ingin mendengarkan
Nah, kenapa misalnya jaksa sudah mengajukan sekian misalnya, tapi yang dikabulkan justru sangat minim. Nah, jadi itu kan sebenarnya ada di pertimbangan hakim ya. Tapi pun demikian, saya pikir Kak Ya juga kan selaku orang yang sangat expert memantau itu kan punya pandangan dan masukan terhadap hal ini. Sering meneliti hal seperti ini ya. Baik rekan-rekan semua, Prof. Dr. Satria Ferry ini Kak Ya juga sangat aktif ya. Beliau juga pengacara dan juga sangat aktif untuk mengkoreksi kanun jinayat ini untuk perbaikan yang lebih baik, walaupun sebagian orang beranggapan ini orang-orang yang anti syariat ini karena mengkritik kanun jinayat. Sama seperti saya juga mengkritik kanun LKS ya. Baik, ini untuk itu kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Kak Ya, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Waalaikumsalam yang sudah bersedia menghadirkan saya. Yang terhormat Prof. Dr. Widodo SHMH. Saya tadi menyimak materi Prof dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Kemudian juga Bang Dr. Satria Ferry SHMH. Terima kasih banyak juga Bang atas materinya hari. Ya. Sama-sama. Ya. Dan mungkin Bang Reza Pahlevi SHIMH yang Hakim dan Wakil Ketua Mahkamah Syariah Janto belum bisa bergabung. Baik, dan peserta lain yang telah hadir hari ini. Mohon maaf apabila saya tidak mempunyai bahan presentasi karena saya kebetulan sedang dapat liburan, jadi tidak berkesempatan untuk buat sedikit banyak apa yang telah disampaikan oleh Prof dan Dr. Satria Ferry itu sebetulnya memang cerminan dari pelaksanaan kanun jinayat dan khususnya restitusi yang ada di Aceh. Cuman saya mungkin hanya ingin menambahkan sedikit saja beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan pemikiran kita bersama. Seperti yang tadi disampaikan, memang betul restitusi itu sudah masuk dalam putusan. Sudah ada banyak putusan yang memberikan hukuman restitusi dalam putusannya, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena belum ada juknisnya. Seperti contoh penelitian yang dilakukan oleh salah satu anggota komunitas revisi kanun. Jadi kebetulan dia sedang menulis skripsi tentang pelaksanaan restitusi ini. Nah, karena pergubnya itu kan belum ada, dia mencari tahu apakah ketika pergub ini belum ada, bagaimana dengan kondisi putusan-putusan itu, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Sebagai contoh di Langsa, Prof dan Doktor dan Ketua Yara serta peserta yang lain yang hadir hari ini, di Langsa itu ada putusan dan kebetulan karena pelakunya bukan dari golongan orang yang mampu, akhirnya dibebankan kepada Baitul Mal. Baitul Mal sudah menyiapkan anggarannya sebesar kurang lebih waktu itu yang dihukumkan atas dia sekitar 2 mayam, jadi kurang lebih kepada korban pelaku perkosaan, tapi belum bisa dilaksanakan. Jadi uangnya itu sudah ada, seperti Prof sampaikan, negara yang menanggung perbuatan hukum warga negaranya, tapi belum bisa dilaksanakan karena ada pergub yang belum ada, karena juknisnya itu belum ada. Nah, satu hal lagi, ini sebetulnya kita bersama teman-teman dari komunitas revisi kanun juga sempat berdiskusi mengenai pasal 4 kanun jinayat. Jadi dalam pasal 4 kanun jinayat,
hukuman utama atau hukuman takzir itu kan terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Dimasukkan sebagai hukuman utama ini kan dia tidak perlu dimintakan oleh siapapun. Jadi kalau dia hukuman utama, sebetulnya hakim sudah bisa untuk secara otomatis memberikan hukuman itu. Jadi enggak tapi dalam pasal-pasal yang lain, contohnya dalam pasal 70 dalam pasal di Kanun nomor 9 itu dikatakan bahwa harus diminta dulu seperti yang sudah disampaikan oleh korban melalui jaksa. Nah, tapi kalau kita baca pasal 4-nya ini berbeda, artinya bahwa hukuman takzir, restitusi merupakan salah satu bentuk hukuman. Jadi harusnya ini menjadi bagian yang tidak harus mutlak dimintakan. Artinya jaksa bisa menuntut hukuman ini tanpa ada permintaan. Tapi pengaturan ini menjadi tidak sinkron dengan ketentuan lain dalam peraturan restitusi itu sendiri yang menyatakan bahwa restitusi harus diminta dulu. Nah, itu. Kemudian ya benar yang disampaikan tadi ya sekali lagi tentang Baitul Mal. Kita juga punya Kanun nomor 19 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan dalam pasal 78-nya memang disampaikan Baitul Mal akan take over hukuman restitusi ini apabila si terhukum tidak mampu atau dianggap orang yang tidak mampu. Di luar ini semua sebetulnya ada beberapa hal, Pak Prof, yang tadi Prof sempat menyinggung mengenai revisi kanun jenayah. Jadi di luar ini semua, dalam kesempatan ini izinkan saya juga sekaligus ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan pelaksanaan kanun jenayah yang juga mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama ini mengenai kekosongan hukum. Jadi perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Anak yang mempunyai semangat preventif dengan kanun jenayah ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk upaya percobaan itu sudah bisa dihukum. Iming-iming, merayu, itu sudah bisa dihukum. Berbeda dengan kanun jinayat. Jadi ada sebagai contoh, ada satu kasus di Tamiang, seorang anak akan dilakukan seorang dewasa. Mohon maaf, sudah dibuka bajunya, ketahuan, tapi tidak bisa dilaporkan karena perbuatan pidananya itu belum terjadi. Jadi di dalam kanun jinayat itu tidak ada upaya percobaan, itu tidak ada. Akhirnya laporannya tidak diterima. Padahal kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah bisa diproses. Kemudian satu lagi ini yang terjadi ketika mungkin Bang Ferry ini sempat mendengar kasus perkosaan paman terhadap keponakannya yang di Loknga, Bang. Ya, yang di Loknga. Nah, ini kan pelakunya kasasi, Bang. Kita kan punya surat edaran Jaksa Agung nih, Bang. Ya, jadi memang dijelaskan di dalam surat edaran SEMA dan SEJA itu jadi gini, karena kamar untuk Mahkamah Syariah ini kan tidak ada, Bang. Jadi ketika kasasi kan dia tidak bisa ditahan. Padahal di SEJA itu sudah dijelaskan bahwa walaupun kamarnya itu tidak ada dan konsekuensi hukumnya si terdakwa ini yang belum inkrah dia seharusnya ditahan, jadi tidak bisa ditahan. Tapi sebetulnya ada satu pasal yang mengatakan terdakwa masih bisa ditahan
asalkan ada koordinasi antara pihak kepolisian dengan mahkamah. Nah, tapi dalam kasus kemarin paman terhadap anak itu tidak ditahan. Jadi dia berpeluang untuk lari, bahkan dia sempat lari, melarikan diri. Tapi karena kasusnya sudah diketahui oleh khalayak ramai, tidak beberapa lama, selang beberapa hari, alhamdulillah tertangkap lagi. Nah, ini juga harusnya menjadi concern kita untuk segera melakukan revisi kanun jinayat dengan mencabut pasal 47 sampai 51, di mana klausul anak itu ada sebagai cantelan dari pelaksanaan kasus-kasus anak itu harus menggunakan kanun jinayat. Jadi harapan kami dengan mencabut pasal-pasal yang memiliki nomenklatur anak di dalamnya, secara otomatis kasus-kasus kekerasan seksual atau apapun yang terkait dengan anak secara otomatis bisa langsung menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan beberapa kasus juga yang sempat kita dalami, ternyata hakimnya itu sendiri dan aparat penegak hukum lainnya itu yang terkait juga ternyata tidak bersertifikasi anak. Nah, ini tentu menjadi berlawanan dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak yang disyaratkan dalam SPPA, aparat penegak hukum termasuk Peksos, tenaga sosial yang terlibat itu semuanya harus bersertifikasi anak. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir, tadi disinggung oleh Bang Ferry juga mengenai alat bukti yang diatur berbeda, Bang, mengenai pengakuan. Nah, saya mungkin akan menyoroti masalah sumpah antara korban versus sumpah pelaku, di mana ketika korban bersumpah dia telah mengalami perkosaan, tapi kemudian dikonfrontir dengan sumpah pelaku yang bersumpah bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu, maka keduanya dibebaskan dari hukuman, dari ukubat. Nah, kalau kita lihat kan jadinya kesannya sumpah pelaku jadi lebih tinggi, lebih istimewa dibandingkan dari sumpah korban. Nah, mungkin itu saja dulu catatan dari saya. Nanti mungkin kita bisa sambil diskusi. Mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pandangan dari pegiat ya. Memang kan usulannya itu anak itu harus dikeluarkan dari kanun jinayat ya, usulannya ya. Tapi pun demikian ini kan perlu didorong terus ya revisi kanun itu untuk memperbaiki lebih untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat khususnya di Aceh. Walaupun memang dalam upaya untuk melakukan revisi terhadap kanun yang di Aceh ini tantangannya sangat besar ya, karena setiap kita ingin mengkritisi kanun itu selalu dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Selalu dianggap orang yang ingin merevisi kanun itu selalu dianggap orang yang anti syariah. Ya. Jadi baik, ini ada beberapa kawan-kawan yang sudah bergabung ini mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan sertifikat dan memudahkan pengiriman materi, itu bisa diisi form yang sudah dikirimkan oleh moderator. Kemudian ada Pak Hasan Basri sudah bergabung di sini. Ini menanyakan tentang persoalan yang lebih parah yang berdampak luas ke publik di Aceh, itu tentang korupsi. Apakah ada cara untuk advokasi bagi agar lahirnya kanun syariah anti korupsi atau potong tangan? ya, oke. Baik, rekan-rekan semua, ini kita masih ada waktu ya, beberapa menit lagi kita bisa berdiskusi dengan beberapa narasumber kita sambil menunggu salah satu narasumber, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang belum bergabung. Ini ada yang sudah tunjuk tangan, ini siapa? Muammar ya, Muammar. Ya, mungkin saya persilakan Saudara Muammar. Ini pertanyaan ke siapa nanti ditujukan ya. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Widodo. Itu kayak
jaringannya ada ini agak ini jaringannya ya, agak kurang terdengar ini. Sudah baik. Masih kurang ini ya, jaringannya masih kurang bagus ya kayaknya, karena suaranya belum terdengar baik ya di sini. Mungkin sambil kita tunggu perbaikan, ada kawan-kawan lain yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya kepada narasumber kita, saya persilakan. Ada kawan-kawan yang lain yang ingin menambahkan apa yang mungkin masih dirasa kurang yang disampaikan oleh narasumber kita. Ini selain Saudara Muammar nih lagi jaringannya lagi kurang bagus sepertinya ini. Ya, ini masih coba masih jaringannya masih belum terdengar baik di sini. Ketik di chat saja, di chat. Oh, coba kalau nggak di chat aja boleh, Ya. Mungkin sambil kita tunggu, sambil menunggu apakah kawan yang ingin bertanya ya. Mungkin Prof setelah ada dua narasumber lain tadi yang menyampaikan terhadap persoalan yang kita bicarakan, mungkin Prof ingin menambahkan sedikit. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Mas Dr. Ferry dan Mbak Ar ya. Saya dapat banyak informasi ini ya. Jadi kalau kita melihat dari penjelasannya Mas Dr. Ferry sama Mbak Ar tadi, ternyata memang ada inkonsistensi di dalam membuat satu istilah ya. Padahal dalam hukum itu ketika istilahnya beda, itu konsekuensinya hukum acaranya beda, hukum eksekusinya juga beda, yang nanggung biaya juga beda. Jadi kalau kita ngomong Mas Ferry tadi ya, cerita mengenai kompensasi ya. Kompensasi itu ya kompensasi itu kan bentuk umumnya. Nah, kemudian kompensasi itu bentuk khususnya ada yang namanya restitusi, kemudian juga ada yang ditanggung oleh negara. Tapi ketika itu misalnya istilahnya itu nggak konsisten gitu, ya jadi repot. Yang namanya restitusi itu di mana-mana juga yang nanggung adalah pelaku. Kalau toh mungkin negara akhirnya baitul mal itu kemudian menanggung, itu kan sekunder. Makanya yang namanya kalau dalam bahasa orang guyon itu ya, menyusun sesuatu itu memang perlu ada harmonisasi hukum, baik itu hukum harmonisasi vertikal, horizontal. Bahkan kalau saya itu sering menyampaikan harmonisasi itu ada internal, ada eksternal. Artinya internal itu khusus hukum di Indonesia, itu terbagi jadi dua, yaitu eksternal ke atas dan horizontal ke samping. Dan juga itu ada harmonisasi eksternal dibandingkan dengan beberapa negara yang seperti Mas Ferry sampaikan tadi, coba bandingkan ubat restitusi dengan Malaysia, kemudian juga dengan Saudi, dan itu penting. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya begini, ya memang perlu duduk bareng lah, kemudian untuk menegaskan bahwa maksud dari istilah ini itu adalah ini loh, sehingga per satu istilah itu kemudian dijabarkan turun sehingga peraturan-peraturan turunannya itu ada solusinya. Saya juga berpikir ya, kalau mungkin ada satu peraturan gubernur yang ngatur bahwa baitul mal itu dapat menanggung restitusi ya. Padahal di dalam konun itu tidak ada kan, yang bunyinya begitu itu kan tidak ada. Ya. Apa bisa itu? Kan jadi pertanyaan kan. Kan yang diperintahkan itu kan pelaksanaan dari kanon. Artinya di kanon sudah diatur, baru dilaksanakan. Lah kalau bikin aturan sendiri, kan masalah kan?
Nah, itu tadi loh, yang ketika Baitul Mal itu dapat menanggung, ya mestinya kalau memang begitu saya setuju, tapi dibenahi dulu juga yang ada di kanonnya. Karena kan bunyi konon itu pengaturan lebih lanjut tentang restitusi diatur dalam Pergub. Artinya Pergub nggak boleh menyimpani konon, kan gitu kan ya. Ketika tahu-tahu kemudian Baitul Mal bisa digunakan, ya idenya bagus ya, tetapi kalau kita urut dari sisi keruntutan di dalam peraturan perundang-undangan dan juga wilayah atau strata aturan, ya mungkin masih perlu diperbaiki gitu ya. Nah itu, kemudian juga saya dapat informasi yang sangat bagus ini hari ini dari Mas Dr. Ferry dan Mbak Ar juga yang berkaitan dengan begitu ya, ternyata ada di sana itu ada semacam kesan ya. Kalau menerima restitusi dari hasil itu dianggap sesuatu yang tanda kutip kurang positif gitu ya. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu kurang positif, nggak santun gitu kan ya. Nah makanya ini hal-hal yang semacam ini yang perlu untuk disampaikan kepada kepada khalayak rame. Yang saya jadi pikiran itu kan itu tadi ya. Ada orang yang double double disable ya. Kemudian nggak dapat itu nanti anaknya bagaimana, kemudian juga yang kerawat siapa. Ya memang aturannya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu kan aturan yang di atas sana. Tapi ketika itu misalnya masuk ke bawah, pelaksanaannya kan agak merepotkan juga. Jadi sekali lagi terima kasih saya dapat informasi yang banyak. Artinya kita sepakat ya bahwa berpikir linear itu perlu, gitu ya. Berpikir linear itu perlu. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Baik, ini sudah ada terhubung kita ada 2 orang nih, 7 tangan nih, ada Muzakir, ada Muammar. Kita persilakan dulu kepada Muammar nih dulu ya, tadi yang sempat tidak terhubung ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Widodo. Salam sehat. Semoga cepat sehat untuk Mbak Arabiani. Yang pertama, saya di sini tidak ingin bertanya, mungkin lebih ke arah menyampaikan apa yang sudah pernah saya teliti. Saya di 2019 itu meneliti tentang efektivitas kanun jinayat, dan saya mendapati cukup banyak timpang tindih aturan di mana kanun jinayat itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Baik dengan undang-undang perlindungan anak, undang-undang KUHP dan undang-undang yang melahirkan kanun jinayat itu sendiri, yakni undang-undang pemerintahan Aceh. Dan yang kedua terkait dengan restitusi, sekarang saya sedang meneliti salah satu putusan yang sudah dibahas oleh Prof. Widodo, yakni putusan nomor 5 di Rusmawi. Dan sampai saat ini tidak ada eksekusi terhadap putusan restitusi yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Itu yang kedua, Prof. Selanjutnya, saya melihat ada beberapa ketidakberanian aparat penegak hukum yang ada di Aceh untuk mengambil sebuah langkah hukum. Mengambil sebuah langkah, yakni terciptanya diskresi. Nah, saya melihat bahwa sebentar Bang. Apa sudah terhubung Bang? Sudah. Oke. Saya melihat bahwa adanya kekosongan hukum itu tidak dimanfaatkan oleh para penegak hukum yang ada di Aceh untuk mengambil sebuah langkah, yakni diskresi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh saudara jaksa bahwa ada kekosongan hukum sebelumnya. Benarnya ini bisa dimanfaatkan untuk lahirnya sebuah diskresi. Dan kita harus mengakui bahwa cukup banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat itu ada yang memang yang awal lahirnya itu di Aceh, dan kita jangan sampai tidak mengambil manfaat
dari kekosongan hukum tadi. Misalnya dari tidak adanya pergub pada awalnya sehingga sekarang adanya pergub. Sebenarnya kekosongan pergub itu bisa dimanfaatkan oleh hakim ataupun aparat penegak hukum lainnya untuk melahirkan sebuah diskresi. Nah, itu mungkin saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya sudah Muammar ya. Mungkin ini apa ya tentang diskresi ya. Jadi memanfaatkan kekosongan hukum itu dengan diskresi ya. Baik, ini saya persilakan kepada Muzakir nih. Muzakir, silakan. Ya. Terima kasih Bang Safar. Saya ini bertanya kepada Prof lah. Salam dari Aceh, Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Prof, ini kan kami lagi kita bilang kan lagi menangani kasus nih, kasus pelecehan terhadap anak, tapi putusannya sudah ada putusannya, tersangkanya sudah diputuskan 3 tahun. Ini tadi kan ada Prof menyatakan di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi. Menurut Prof, apa bisa kita terapkan lagi karena putusannya sudah ada putusan terhadap korban terhadap tersangka sudah diputuskan, apa bisa kita terapkan ketentuan pemerintah ini untuk si korban? Sekarang si korban yang lebih parahnya lagi dia di pesantren atau di sini dibilang dayah lah. Dari dayah itu didiskriminasi juga di situ. Dia seolah-olah dia korban juga, sebagai tersangka juga, sebagai pelaku. Dia dikeluarkan dari pesantren itu. Sekarang sudah kita laporkan ke Polda, perdebatan yang sangat sengit, tapi diterima juga LP kita. Diterima aja, dibuat juga LP-nya. Karena lagi masa prosesnya, Prof. Yang saya tanyakan ini, Prof, apa bisa kita masukkan, masukkan atau kita gugat itu peraturan itu, atau kita bahasanya kita menggugat kembali itu, korban menggugat kembali untuk minta kepada pemerintah nih, atau dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi ini, Prof. Makasih, Prof. Ya, terima kasih Muzakir. Ini tentang memanfaatkan peraturan yang ada untuk untuk memberikan rasa keadilan bagi korban lagi ya. Ini ada Mila Kusuma di sini. Ini bagian di perlindungan perempuan dan anak di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Sekarang jadi ketua Yayasan Aceh Besar. Ini Mil, coba Mil, apa ada pendapat nggak kira-kira? Malam Mil. Ya, terima kasih Bang Safar atas kesempatannya. Mungkin karena perkara ini juga kita masuk dalam tim dalam penanganan perkara, mungkin pemahaman yang ingin disampaikan oleh Muzakir seperti tadi, apakah penerapan dari peraturan pemerintah itu masih bisa diterapkan? Nah, mungkin karena laporan yang kita masih sampaikan ini masih di tingkat Polda, dari pihak penyidik sendiri kemarin ada mengatakan bahwa akan ada proses mediasi, ya kan? Tapi kalau untuk si korban sendiri mungkin karena tahapan upaya hukumnya kan sudah berjalan, artinya tidak ada upaya banding terhadap putusan yang telah diputuskan terhadap terpidana atau terdakwa. Jadi mungkin kalau untuk rasa keadilannya kita mungkin lebih tanya ke Prof. Widodo sendiri ya, apakah memang penerapan dari peraturan pemerintah itu masih bisa diterapkan pada korban, sementara terhadap perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tersebut sudah diputus secara inkrah. Tapi terhadap laporan kami di Polda terhadap adanya diskriminasi terhadap anak, artinya ketika anak menjadi suatu tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum yang bekerja di tersebut, tetapi tidak ada rasa keadilan yang didapatkan oleh anak, bahkan itu dari pemimpin atau pemimpin pesantren tersebut. Nah, kan sebenarnya seharusnya anak tersebut dilindungi, melingkup di tempat dia belajar di daerah tersebut, di pondok tersebut. Ya, tapi mungkin kalau misalnya pertanyaan itu ditujukan ke Mila, mungkin Mila tidak
dalam kapasitas menjawab secara ilmu. Makanya mungkin Prof. Bisa dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Baik, terima kasih Mila dan yang lainnya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan sudah disampaikan tadi ya. Ini apa ya? Apa? Saya nggak bagus jaringannya apa ya? Halo, ya. Ya baik, kita sudah mendengar tadi ada beberapa masukan dari rekan-rekan kita semua. Mungkin ini kita dengar apa ya? Semacam closing sekaligus pendapat terakhir dari para narasumber kita. Ini saya persilakan dulu kepada Prof. Widodo dulu. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Safar, terima kasih pada Mas Muzakir dan juga Mas Muammar ya. Jadi begini, ketika kita bicara mengenai aturan, saya jawab dari Mas Muzakir. Kalau kita lihat dari sisi aturan itu masih memungkinkan untuk dilakukan satu penuntutan restitusi. Karena kan di dalam aturan itu pasal 20 itu kan mengatur begini. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Kemudian dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan, sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum. Nah, jadi di situ kalau kita lihat dari normanya, Mas, di pasal yang saya sebutkan tadi ya, pasal 20 PP itu masih mungkin. Cuman saya itu nyari, itu daluarsanya kapan itu kok nggak ketemu. Maksud saya, kalau itu misalnya nggak ada daluarsanya, kan kalau dalam bahasa hukum itu kan dibalik. Kalau nggak ada daluarsanya berarti kan terus boleh digunakan, gitu kan ya. Jadi sekali lagi pasal 20 bisa digunakan Mas untuk sarana untuk mengajukan restitusi, mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena kan memang dua jalan kan, sebelum putusan dan setelah putusan. Tapi semuanya itu kalau setelah putusan itu melalui LPSK, nanti LPSK akan mengurus urusan itu. Tetapi kalau sebelum itu kemudian disampaikan kepada kejaksaan. Kalau sebelum ada itu ya dari aturannya. Nanti kalau saya salah mohon dibetulkan oleh Mas Dr. Ferry ya. Nah, kemudian begini Mas, kalau Mas Muammar berkaitan dengan persoalan diskresi. Memang kita ini kalau di dalam hukum pidana, apalagi teman-teman yang ada di kejaksaan, teman-teman yang ada di kepolisian, itu tidak segampang itu untuk melakukan satu diskresi. Kan bentuk dari diskresi itu ada kemungkinan yang pertama itu diskresi berupa mediasi penal ya. Kemudian yang kedua itu melalui diversi. Nah, untuk sementara mediasi penal dan diversi itu diatur di luarnya kanun gitu kan ya. Saya mohon maaf ya, di Malang sudah sudah adzan, mungkin saya tutup dulu mikrofonnya. Oh iya. Ya, kita tunggu selesai azan atau kita lanjut dulu nih ke Dr. Satria nih? Dilanjut aja ke Mas Dr. Ferry. Monggo silakan Mas. Baik, terima kasih kesempatannya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Muammar ya, dari Mas Muammar. Kenapa tidak memanfaatkan diskresi ya? Jadi nanti kita akan juga minta pencerahan kepada Prof ya. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa tidak ada penegak hukum yang tidak berani. Selama itu sudah diatur ya. Dalam hukum pidana itu penerapan hukum pidana itu berbeda dengan lapangan hukum lain. Sejauh yang saya pahami bahwa selama sudah diatur terlebih dahulu hukum pidana itu, ada hukum dulu pokoknya selama sudah ada hukumnya maka dia
wajib diterapkan. Ya. Kemudian azas legalitasnya dia tidak bisa berlaku surut. Pasal 1 KUHP ya, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa jika aturannya sudah ada, maka tidak ada kata-kata penegak hukum tidak berani. Ya. Jika ada penegak hukum yang tidak mau melaksanakan atau tidak berani, maka dia laporkan. Laporkan saja dia, ya, bahwa dia tidak melaksanakan peraturan. Mengenai diskresi, itu yang saya pahami, diskresi itu dalam hukum pidana itu sejauh tidak diatur bahwa penegak hukum itu dapat melakukan diskresi, maka tidak boleh ada diskresi di sana. Ya, kecuali diskresi yang terlihat tersirat di dalam penahanan, ya, pasal 20 KUHP. Pasal 20 KUHP yang mencantumkan syarat seseorang dapat melakukan penahanan apabila terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu syarat subjektifnya misal tidak melarikan diri, mengulangi tindak pidana, ya. Kemudian syarat objektifnya apabila ancamannya mencapai 5 tahun. Ya. Di sana disebutkan diskresi secara tidak langsung. Ya, diskresi tidak langsung ini bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan. Nah, apabila hukum acaranya tidak ada, nah ini diskresi yang tidak langsung dicantumkan dalam. Apabila hukum acara tidak ada, saya pikir penegak hukum bukan masalah berani tidak berani, ya. Bukan masalah berani tidak berani penegak hukum itu. Memang tidak ada hukum acaranya, apa yang dijalankan? Gitu. Jadi sebaiknya seyogyanya hukum acara itu sudah ada dulu baru bisa dilaksanakan. Nah, kenapa penegak hukum yang disalahkan hukum acara tidak ada? Yang disalahkan adalah pembuat undang-undang harusnya, pembuat kanun. Ya, kalau sudah mencari siapa yang salah, ya, menyatakan penegak hukum tidak cukup berani, itu saya pikir hal yang salah. Ya, dibawa kemana-mana pun semua penegak hukum akan menentang. Ya, ini tugas kami. Ya, kalau kami salah tunjukkan di mana. Tapi jangan bilang kami tidak berani. Ya, jangan bilang kami tidak berani. Tunjukkan. Ya, kita sikat penegak hukum yang berpura-pura bermain-main dengan penegakan hukum. Ya, saya bisa tunjukkan ya dengan Mas Jafar sudah banyak yang kami sikat, kami sakiti, kami habisi kalau bermain-main dengan penegakan hukum. Ya, tidak boleh main-main dengan penegakan hukum. Tapi jelas dulu aturannya mana. Ya, kalau ada yang lupa ditunjukkan, tapi yang jelas tidak boleh penegak hukum menyatakan lupa tidak ada aturannya. Selama undang-undang atau sudah ada hukum acaranya maka wajib ditegakkan. Tapi kalau hukum acaranya bertabrakan, ya, selama tidak ada perintah diskresi dalam pasal itu, seperti saya contohkan tadi dalam penahanan bahwa ada penilaian subjektif oleh penegak hukum menilai seorang tersangka akan melarikan diri atau enggak, seorang tersangka akan menghilangkan barang bukti sebagai contoh penahanan, itu boleh. Selama itu tidak disebut, saya pikir tidak bisa penegak hukum disalahkan dengan kata-kata tidak berani. Ya. Kalau nggak ada hukum acaranya, maka surat perintah pun dia tidak sah. Ya, nggak ada hukum acara. Kemudian tadi sedikit menanggapi dan mungkin akan kita diskusi lagi nanti mengenai saran tadi untuk menggunakan PP nomor 7 tahun 2018. Saran nomor PP tersebut menurut kami apabila itu dilaksanakan di pengadilan negeri itu bisa diterapkan PP itu. Nah, jadi saya tunjukkan nah ini PP yang dimaksud. Pasal 20 ya. Pasal 20 pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sudah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian jika kita baca penjelasan dari pasal 20 tersebut, yang dimaksud pengadilan dalam ketentuan ini antara lain pengadilan negeri, pengadilan HAM, dan pengadilan militer. Sedangkan Mahkamah Syariah ini ada di lingkup peradilan agama, ya. Jadi rekan-rekan mungkin nanti bisa memperhatikan. Nanti marah lagi, kenapa jaksa nggak mau proses? Kenapa? Marah lagi sama jaksa, ya. Jaksa ini nggak mau proses. Padahal ini lingkup peradilan agama di Aceh namanya Mahkamah Syariah. Jadi
sebaiknya, nah kemudian di atas juga pasal 17 kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk uang atau natura. Ya, kalau di Aceh emas, ya nanti ini masih terus bertabrakan nih. Mestinya saat menyusun kanun juga merujuk ke PP yang sudah ada, undang-undang yang sudah ada. Itu jangan bertabrakan gini ketika jaksa tidak bisa melaksanakan atau penegak hukum lain, kesannya ya tidak berani. Ya, padahal kalau sudah ada aturannya kita laksanakan, ya tidak ada istilah nggak berani. Kalau peraturannya bertabrakan, yang mana dilaksanakan? Seperti istilah tadi ya, di dalam kanun sudah di kanun 7 namanya restitusi, kanun 6 kompensasi, pergubnya restitusi dan kompensasi. Padahal dari sisi pengertiannya berbeda. Ya, satu skup besar, satu skup kecil. Dua-duanya diatur berbeda. Kemudian perintah yang membayarnya ada dua syarat, ada dua cara. Ya. Kemudian yang membayarnya juga yang diperintah siapa, yang membayar siapa. Jadi tidak bisa dilaksanakan kalau masih terus seperti ini. Ya. Dan benar yang terjadi di Luxmawe sampai sekarang belum dieksekusi. Ya, belum dieksekusi. Malah sampai kita sarankan ya, mohon maaf ya, hukum acara yang sudah ada ini sudah nggak bisa dijalankan kalau keadaannya tumpang tindih dan tidak lengkap dan tidak sinkron. Ya. Sampai kita sarankan ke keluarga korban itu untuk melakukan gugatan secara perdata. Ya, ini memang sudah, kalau dengan ini udah nggak bisa kita laksanakan cepat ya, karena PP tentang nomor 7 tahun 2018 ini lingkupnya pengadilan negeri. Ya, pengadilan negeri, pengadilan HAM, dan pengadilan militer. Dan keberadaan PP ini untuk menjalankan, ini saya kembali ke konsideran, untuk menjalankan pasal 7B dari Undang-Undang 31 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan anak. Sedangkan di perkara itu sudah diproses dengan kanun gitu. Jadi hal-hal ini yang mungkin akan terus berbenturan. Nah, kalau tidak sinkron ya begini akhirnya. Ya mestinya mari semua pihak yang sudah menginventarisir beberapa kelemahan-kelemahan yang ada di kanun sehingga menjadi efektif, ini duduk bersama. Kemudian kami sampaikan juga bahwa pernah dilakukan FGD pada tanggal 20 September 2020 di Kejaksaan Tinggi Aceh. Dan saat FGD itu berlangsung, kebetulan saya masih menjabat sebagai Kasipidum. Ya, di sana sempat ini saya share ya, FGD keputusan bersama. Nah, sempat dilahirkan keputusan bersama untuk menjembatani semua persoalan yang ada di kanun, yaitu dari Gubernur Aceh, kemudian DPRA, Kejaksaan, Kepolisian, Pomdam, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syariah Provinsi, Baitul Mal, Majelis Adat Aceh, kemudian Kemenkumham Perwakil Provinsi Aceh. Jadi tujuan dari keputusan bersama ini untuk menjembatani semua persoalan-persoalan yang ada di kanun. Nah, di sini memang belum konkret membahas tentang isinya, tapi turunan dari ini nanti akan dibahas persoalan-persoalan dan problematika, termasuk perkara koneksitas. Ya, perkara koneksitas selama ini masih belum melepas untuk diadili secara jenayah apabila ada koneksitas. Padahal di kanun sudah jelas diatur. Kemudian di Kejaksaan sendiri sudah dibentuk Jampitmil sekarang, Jaksa Agung Pidana Militer, dan di daerah ada Aspidmil. Nanti perkara koneksitas juga akan dilaksanakan secara syariah. Ya, bukan masalah malu ada anggota yang dicambuk, tapi memang hukum acaranya demikian. Ya, hukum UHAP juga sudah mengakomodir. Ya, di samping banyak sekali persoalan lain, termasuk pendanaan. Ya, jadi untuk rekan-rekan ketahui bahwa sebenarnya pendanaan untuk perkara kanun jenayah ini juga
Jaringannya kayaknya jaringan akan ditanggung oleh pemerintah. Mohon maaf, masalah pendanaan ini kami tidak konsisten. Ada Kabupaten Safar, tanggapan dari kami lebih kurang, kami mohon maaf, kami kembalikan ke moderator mungkin untuk bisa ditanggapi kembali untuk kita diskusi sama-sama. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Dr. Satria Ferry ya sudah menjelaskan banyak hal ya, terutama yang saya tangkap tadi tentang ada benturan dalam, bukan benturan sebenarnya, ada sedikit ruang kekosongan terhadap pengajuan kompensasi di dalam pasal 20 PP nomor 7 tahun 2018, yaitu pengadilan itu tidak mengatur tentang mahkamah syariah. Nah, mungkin bagi bagi kita semua di Aceh ya, ini untuk memperjuangkan hak korban, ini menjadi objek untuk kajian bersama. Bisa juga kita melakukan judicial review untuk memasukkan mahkamah syariah menjadi bagian dari pengertian pengadilan di dalam pasal 20 tadi. Ya. Ini saya mendapat informasi yang sangat berharga ya terkait dengan hal ini. Kemudian tadi Kak Iya sudah menyampaikan ke saya, beliau tidak bisa bergabung lagi karena sudah lagi diambil tindakan di rumah sakit. Tapi materinya yang disampaikan sangat luar biasa dan nanti bisa kita sharing-sharing bersama dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin ya sampai kita dengarkan lagi dari Prof sedikit lagi. Silakan Prof. Baik. Jadi begini, betul juga yang disampaikan oleh Mas Dr. Ferry tadi kalau kita lihat dari penjelasannya. Tapi mohon maaf, kalau saya malah kebalik itu, Pak Dr. Mas Dr. Ferry ya. Kebaliknya itu begini. Itu tuh tulisannya kan begini. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam tuntutan ini antara lain pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, atau pengadilan militer. Nah, saya menggunakan kata ini, antara lain itu berarti bukan tafsir secret. Justru itu boleh kalau digunakan oleh mahkamah, digunakan untuk meminta berkaitan dengan kanun ini. Karena begitu kata ya. Jadi saya nggak mau menangnya sendiri, saya nyoba ngutang-atik dari ilmiahnya. Bunyinya kan antara lain. Kalau antara lain itu belakangnya masih banyak. Kecuali bunyinya begini, yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, dan pengadilan HAM. Itu ya misalnya 3 itu toh. Nah, itu bunyinya kan antara lain. Makanya saya itu kan berpikir begini ya, Mas Dr. Ferry dan teman-teman sekalian. Memang bikin bahasa hukum itu nggak gampang. Artinya yang bisa jadi benar ketika saat ini itu menjadi multitafsir ketika ada kasus baru. Makanya saya sepakat, jaksa, polisi, dan sebagainya, diskresinya itu sebenarnya adalah diskresi terikat, bukan diskresi bebas. Kan diskresi itu ada 2 kan. Diskresi terikat itu adalah satu diskresi yang memang itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika diskresi bebas, itu adalah apapun boleh. Contoh polisi. Ketika ada polisi, kemudian ada jalan macet, ya langsung ditutup oleh polisi. Oh, itu diskresi bebas itu. Boleh. Tapi ketika kita bicara mengenai penegakan hukum pidana, ini kaitannya dengan hak asasi manusia dan kaitannya dengan asas legalitas. Ingat itu dalam pasal 1 hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana itu sudah jelas itu. Padahal kalau dilihat dari strukturnya, hukum pidana kita itu, saya nggak ngomong konon dulu ya, ngomong hukum pidana dulu, itu sebenarnya yang jadi general rule-nya itu adalah buku 1. Sehingga bolehlah kalau mungkin satu saat mungkin ya konon itu memikirkan ada diversi, kemudian ada mediasi penal dan sebagainya. Tapi itu harus diatur. Kalau nggak diatur, jangan. Kalau menurut saya, yang saya belajar hukum pidana, kita nggak nyaman ketika menggunakan itu karena apa? Justru dapat mengakibatkan sesuatu yang nggak bagus. Makanya ketika saya dulu ditanya, kenapa Pak Widodo milih konsentrasi hukum pidana? Ketika itu saya S2 itu konsentrasi saya hukum pidana, S1 saya itu hukum perdata. Ditanya, maka jawaban saya sederhana saja. Hukum pidana itu lebih banyak ketentuan hukum yang jelas dan tidak banyak tafsir. Tafsir analogi aja nggak boleh kok ya.
Tafsir analogi aja nggak boleh. Kenapa? Ya karena berkaitan dengan itu. Lah, kemudian yang ditanyakan oleh Mas Muammar tadi, bagaimana caranya agar itu bisa lebih lebih progresif gitu ya. Ya diubah dulu relnya. Jadi orang hukum itu, hukum pidana khususnya, itu kan berjalan di atas rel. Ketika relnya itu perlu diperbaiki dulu, nggak boleh langsung cret gitu. Kita khawatir itu. Jadi saya setuju juga dengan Mas Muammar, gimana caranya? Ya caranya kita perbaiki bersama-sama, kita ngomong, kita ngobrol. Tapi ketika ngomong diskresi, sebenarnya di Indonesia ini sepanjang saya tahu, diskresi itu adalah diskresi yang harus berdasarkan hukum. Karena di Indonesia itu lebih legalistik, lebih mengutamakan hukum negara, lebih mengutamakan hukum yang bersifat tertulis. Nah, jadi monggo lah Mas Mudzakkir nanti komunikasi sama Mas Dr. Ferry itu tafsirannya pasal 20 itu gimana, monggo silahkan. Ketika kita kembali ke filsafat ya, kembali ke filsafat bukan kembali ke hukum ya. Kembali ke filsafat, maka ketika ada sesuatu yang bertubrukan, bertentangan, maka akan dipilih yang paling membahagiakan bagi banyak orang, sepanjang tidak melanggar kesusilaan. Nah, jadi kan itu asasnya kan begitu. Orang hukum itu biasanya ketika membicarakan norma akan balik lagi kepada asas. Dan mungkin juga itu nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk diskusi. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Muammar itu saya setuju sepanjang ya harus diperbaiki, ada perbaikan dulu, relnya dulu diperbaiki, kemudian baru kita lakukan diskresi. Tapi sekali lagi diskresi harus diskresi berdasarkan undang-undang. Tidak ada diskresi bebas di dalam pelaksanaan hukum pidana. Setahu saya, sependek yang saya tahu begitu ya. Saya pikir itu ya, mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan lagi Mas Safar. Ya, terima kasih Prof. dan Dr. Satria, Kak Iya yang sudah minta izin duluan, kemudian rekan-rekan yang sudah bergabung dalam kegiatan kita hari ini. Ya, tujuan kita adalah bagaimana memperbaiki satu regulasi, terutama kanun jinayat ini yang di Aceh ya. Dan ini apresiasi yang sangat besar kepada Prof. Widodo ya yang harusnya ini orang Aceh harusnya lebih konsen terhadap persoalan ini, tapi malah Prof. Widodo ya yang lebih konsen. Ini apresiasi lah bagi kami, dan Prof. Widodo juga ini dosen saya juga dulu waktu S1 ya, S2 nggak ketemu tapi saya sering ikut kuliahnya di pidana walaupun saya ambil di tata negara Prof ya. Semoga ke depan bisa ikut ambil pidana. Saya suka juga memang pidana ya. Jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah bergabung di acara kita hari ini. Dan kepada narasumber, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas apa yang telah disampaikan hari ini. Dan saya tidak menyimpulkan lagi karena apa yang sudah kita diskusikan ini sudah tersaring oleh masing-masing kita. Dan yang paling penting saya tangkap adalah beberapa hal ya. Tadi yang pertama adanya kekosongan tafsir regulasi, tapi Prof. Widodo tadi sudah memberikan alternatif tentang penafsiran pasal 20. Pun demikian, karena seperti Prof sampaikan kita lebih mengutamakan tafsiran legalistik, jadi seolah-olah ini memang ada ruang lain, tetapi ini bisa dimanfaatkan, kita bisa melahirkan satu norma hukum, dan ini tugasnya ada di jaksa, ada di Dr. Satria menyampaikan kepada teman-temannya, ayo monggo kita pergunakan makna antara lain itu, kita masukkan klausul Mahkamah Syariah sekali. Nah, semoga ini bisa menjadi norma hukum. Baik, terima kasih semuanya, Prof. Widodo, Dr. Satria, dan Kak Iya yang sudah live duluan. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.